Bab 1, cerita di tayangan berita. Yang Jian, yang duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas, sedang berbaring di tempat tidur dan melihat ponselnya dengan bosan. Dia mengklik sebuah postingan, dan banyak netizen yang membalasnya. Sial, poster itu benar-benar dewa. Poster itu menebak semua ini. Oh, bolehkah ku beritahu kalau aku sedang jongkok di toilet sekarang? Tak perlu tanya, kakiku mati rasa. Membuat tato berarti menato seseorang, dan mulai sekarang kamu tidak akan lagi menjadi buruh. Masyarakat. Yang Jian menutup postingan ini dan membuka postingan lain dengan rasio klik tayang tinggi. Saya seorang dokter yang bertugas di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok ketiga di provinsi tertentu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Hal yang sangat menakutkan terjadi di rumah sakit saya baru-baru ini. Sekarang saya terlalu takut untuk pergi bekerja. Saya sedang berlibur di rumah. Petik 2. Berhenti bicara, saya tidak membeli sepatu dan tidak menambahkan WeChat. Poster aslinya pasti diperlakukan buruk. Kalau dia tidak bunuh diri dengan menelan kotoran, dia akan bunuh diri. Lihat, mereka curang lagi dalam hal makanan dan minuman di lantai 3. Yang Jian merasa balasannya agak membosankan, jadi dia mengklik dan hanya melihat poster aslinya. Postingan tersebut langsung menjadi bersih, hanya menyisakan postingan yang mengaku dari seorang dokter. Nama online dokter tersebut adalah Raja Petir dan Petir. Postingannya berlanjut, soalnya begini, minggu lalu giliran saya duduk di klinik pada malam hari, dan ambulans membawa seorang lelaki tua sekitar jam 12. Staf medis di ambulans mengatakan bahwa lelaki tua itu jatuh dari lantai 5. Saat itu, rekan saya sedang sibuk, dan saya satu-satunya yang bertanggung jawab untuk diagnosis. Saat itu, saya 100% yakin bahwa lelaki tua itu tidak memiliki gejala vital dan sudah meninggal. Apalagi dilihat dari ciri-ciri tubuh lelaki tua itu dan suhu dadanya, mustahil lelaki tua itu jatuh hingga tewas malam ini. Siapapun yang memiliki akal sehat mengetahui bahwa dalam 10 jam setelah seseorang meninggal di lingkungan bersuhu normal, suhu tubuh akan turun sekitar 1 derajat per jam. Setelah 24 jam, suhu tubuh pada dasarnya akan mendekati lingkungan. Menurut pendapat saya, suhu tubuh orang tua itu lebih rendah dari suhu normal. Setidaknya 10 derajat, mungkin lebih, dan suhu di malam hari adalah 22 derajat. Saat itu, saya menilai lelaki tua itu sudah meninggal lebih dari sehari. Langsung saja netizen berkomentar di bawah ini. Poster, mengetahui akal sehat, itu benar-benar menakutkan. Aku akan berlutut di hadapanmu. Cepat lihat apakah sepatu pasien terjatuh. Jika tidak, masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Aku benar-benar takut saat memikirkannya. Tolong segera kabari aku. Aku sudah bersembunyi di balik selimut. Yang Jian terus menggulir ke bawah. Raja Raiden melanjutkan memposting, berdasarkan pengalaman saya menonton lebih dari 300 episode kartun detektif terkenal ketika saya masih di sekolah menengah pertama. Saya langsung tahu bahwa lelaki tua ini tidak jatuh hingga meninggal secara tidak sengaja, tetapi seharusnya meninggal karena pembunuhan. Jenazahnya pasti disimpan di gudang es. Pengalaman, saya memilih untuk menelepon polisi saat itu, dan saya melaporkan masalah ini ke polisi. Namun yang ingin saya bicarakan hari ini bukanlah kejadian ini, melainkan apa yang terjadi selanjutnya. Postingan tersebut sempat terputus beberapa saat dan akan diperbarui 2 jam kemudian. Maaf, baru saja ada yang mengetuk pintu dan menanyakan situasinya. Namun, dia bukan petugas atau reporter, tapi dia punya kredensial. Mungkin saat itu pagi hari berikutnya. Saya belum bekerja, tetapi saya mendengar dari rekan-rekan saya bahwa jenazah lelaki tua yang diserahkan tadi malam telah menghilang secara misterius dari kamar mayat. Polisi sedang menyelidiki sepenuhnya dan mencurigai bahwa pembunuhnya telah mencurinya. Keributan itu begitu keras sehingga seluruh sistem pengawasan rumah sakit dipanggil, namun pada akhirnya, jenazah lelaki tua yang hilang itu tidak ditemukan, begitu pula pembunuhnya tidak ditemukan. Saya masih akan duduk di klinik malam ini. Namun apa yang terjadi pada siang hari membuat saya sedikit gelisah. Seorang pasien di rumah sakit mengatakan bahwa dia telah melihat jenazah lelaki tua itu, namun tidak dilakukan oleh seseorang, melainkan berjalan keluar sendiri. Dilihat dari rutenya,
Rute yang diambil lelaki tua itu memang mengarah dari arah kamar mayat. Saya sedikit takut setelah mendengar ini, tapi untungnya saya seorang ateis dan tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan pasien. Belakangan, saya mendengar kepala perawat mengatakan bahwa Dr. Fang dari Departemen Neurologi akan meningkatkan dosis obat untuk pasien tersebut, dan saya merasa sedikit lega. Benar saja, saya tidak percaya bahwa perkataan pasien itu benar. Namun yang ingin saya katakan bukanlah ini, melainkan sesuatu yang terjadi saat saya sedang duduk di klinik pada malam hari. Pasti sekitar jam 2 pagi hari itu. Saya sedang bermain Blue Moon di ruang gawat darurat. Anda tidak dapat membayangkan betapa menyenangkannya permainan itu. Jika Anda seorang saudara, datang dan bunuh saya. Astaga, kau benar-benar berbakat, tuan rumah. Di mana ketulusan orang-orang yang kita sepakati untuk diajak bicara? Pukulan punggungmu hanyalah tipuan, dan itu membuatku lengah. Masyarakat, saya menebak awalnya, tapi saya tidak menebak akhirnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, di lantai 3, di mana kamu bilang kamu akan menelan kotoran. Banyak netizen yang berkomentar, dan forumnya pun sangat meriah. Yang Jian tidak bisa menahan tawa dan menangis sambil berbaring di tempat tidur. Apakah orang-orang beriklan ke level ini sekarang? Tapi ketika dia membaliknya lagi, ternyata salah lagi. Raja Petir dan Petir melanjutkan memposting, maaf, saya sebenarnya tidak beriklan, tetapi peristiwa supernatural yang luar biasa benar-benar terjadi malam itu. Saat aku sedang bermain game di ruang gawat darurat, tiba-tiba aku merasa kedinginan, sama persis dengan perasaan di kamar mayat. Aku merinding saat itu. Dan coba tebak, orang tua yang menghilang di kamar mayat kemarin muncul di luar ruang gawat darurat pada waktu yang tidak diketahui. Dia tidak meninggal, tetapi berjalan perlahan keluar rumah sakit selangkah demi selangkah. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang tua itu sudah mati, dan dia sudah mati lebih dari sehari. Tukang onar, mayat palsu, keajaiban medis. Saya banyak berpikir saat itu, tapi mungkin karena saya sering bersentuhan dengan mayat dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak terlalu takut. Prioritas pertama adalah mengangkat telepon dan mengambil foto, siap mengirimkannya ke momen. Di bawah ini foto-foto ledakannya, ada gambarnya dan sebenarnya pasti bukan PS. Yang Jian menggulir ke bawah lagi, dan sebuah foto segera muncul di depannya. Foto tersebut tidak buram, malah terlihat sangat jelas. Dalam foto tersebut, melalui jendela kaca ruang gawat darurat, seorang lelaki tua sedang lewat di luar. Lelaki tua itu mengenakan gaun one piece berwarna hitam yang bernuansa retro, bertubuh kurus dan berkulit coklat dengan bintik-bintik itu. Mata seperti itu, abu-abu, kosong, tanpa kilau apapun, dengan semacam keheningan yang mengejutkan. Tidak ada adegan berdarah atau mengerikan dalam foto tersebut, namun perasaan yang diungkapkan lelaki tua di foto tersebut langsung membuat bulu kuduk orang berdiri dan kulit kepala menjadi mati rasa. Mengingat kembali dokter konsultasi sebelumnya bernama Thunder King, yang dengan jelas menyatakan bahwa lelaki tua ini dulunya adalah mayat yang dingin, membuat orang semakin merasa ketakutan. Dan semakin saya melihat foto ini, semakin menarik perhatiannya. Ini seperti melihat orang mati, lebih seperti melihat hantu. Bayinya ketakutan setengah mati. Foto ini menakutkan sekali. Semakin aku melihatnya, aku semakin takut. Di mana kamu menemukan foto ini? Mengapa banyak sekali bintik di tangan orang tua ini? Saya menderita tripofobia. Itu bintik-bintik mayat, artinya orang tua itu sudah menjadi mayat. Hei, iblis telah bubar, dan saya, Lin Zhengying, ada di sini. Seorang netizen memposting foto seorang pendeta Tao. Bah, kamu membayar kembali Lin Zhengying, dan aku membayar kembali Lolin. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan para netizen, Raja Petir dan Petir masih terus memposting gambar itu nyata. Saya mengambilnya dengan tangan saya sendiri, dan kemudian lelaki tua itu keluar dari rumah sakit seperti ini kemana dia pergi. Tapi jika ada yang sama dengan saya, kalian yang ada di kota ini harus berhati-hati. Meskipun saya seorang ateis, saya tetap harus percaya pada beberapa hal. Tunggu, sepertinya seseorang mengetuk pintu lagi. Mereka mungkin meminta saya untuk mengambil pernyataan.
Saya akan kembali dan memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya. Namun belum 1 menit pun berlalu ketika saya melihat postingan tersebut. Raja Petir dan Petir terus mengirimkan pesan, sial, sial, lelaki tua itu yang lari keluar dari rumah sakit di pintu. Saya melihat melalui lubang intip. Sudah jelas, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku merasa seperti telah mengacaukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Apakah poster Pi sangat bahagia sekarang? Sial, apakah ini benar? Tidak mungkin sejahat itu. Cepat laporkan. Cepat temukan roh iblis itu. Tuan, berhentilah berpura-pura. Itu pasti palsu. Jika tidak palsu, saya akan menelan kotoran 2 kali lebih banyak. Itu kamu, bocah pemakan kotoran ini lagi. Kamu belum membayar kembali hutangmu terakhir kali. Tapi kemudian Raja Petir dan Petir memposting lagi, saya melaporkan kejahatan tersebut. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Benda itu masih mengetuk pintu, dan sepertinya dia tidak berencana untuk pergi. Tidak, lampu di ruang tamuku tiba-tiba padam sekarang ke ruang tamu. Saya menutup pintu dan menyalakan semua lampu, namun lelaki tua itu masih mengetuk pintu. Pada titik ini, netizen bernama Thunder Dharma King memposting dengan tergesa-gesa. Setiap pesan berjarak kurang dari 30 detik, dan beberapa kata-katanya salah. Terlihat dari dokter yang memposting postingan tersebut kini sangat ketakutan dan panik. Yang Jian juga merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa cerita itu mungkin salah, dia masih merasa sedikit menyeramkan ketika memikirkan lelaki tua di foto itu berdiri di luar dan mengetuk pintu. Seorang lelaki tua yang sudah mati hidup kembali dan muncul di depan pintunya sambil mengetuk pintu. Ini akan menakuti siapapun yang menemukan benda ini. Tapi postingannya belum berhenti dan berlanjut, tidak, ada langkah kaki di ruang tamuku. Ya Tuhan, aku satu-satunya yang ada di rumah. Sekarang aku curiga lelaki tua yang mengetuk pintu tadi sudah masuk. Dia masuk ke ruang tamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bahkan tidak mendengar dia membuka pintu. Langkah kaki itu sepertinya berhenti di luar pintuku. Benda itu mengetuk pintu lagi. Saya merasa sangat tidak enak. Sekarang saya telah merekam suaranya dan menyimpannya sebagai bukti. Saya juga meninggalkan nomor telepon saya. Jika telepon saya tidak dapat dihubungi, pasti terjadi sesuatu pada saya orang yang baik hati. Laporan, 138. Musim dingin, musim dingin, musim dingin, musim dingin, musim dingin, musim dingin. Di bawah ini adalah file audio. Setelah diklik, terdengar ketukan pintu yang membosankan dan menyedihkan dari dalam. Sesekali, suara itu seolah-olah menyentuh hati orang-orang, membuat mereka hampir kehabisan napas. Postingannya berhenti di sini. Yang Jian berbalik ke akhir dan hanya melihat baris terakhir, orang tua itu masuk. Teks bab 2 kuliah sementara. Sekolah dimulai pukul 8, malam belajar mandiri. Karena dia terlambat membaca cerita di forum kemarin, Yang Jian menguap dan lesu sepanjang hari di sekolah keesokan harinya. Kapanpun dia ingin tidur di kelas, gambaran lelaki tua itu secara tidak sengaja muncul di benaknya, membuat dia bingung. Dia sepertinya merasakan sepasang mata kosong dan tak bernyawa itu menatapnya di suatu tempat. Dengan tersentak, dia mendapatkan kembali energinya. Aku tidak bisa tidur lagi, foto itu sungguh jahat. Hei, Yang Jian dapat meminjam satu untuk berbicara. Seorang kepala muncul dari samping, seorang siswa tinggi dan kurus. Yang Jian bertanya-tanya, impotensi. Mengapa meminjam buku untuk membicarakannya? Zhang Wei, yang dijuluki impoten, biasa membaca namanya di bawah Yang Jian ketika dia masih di sekolah. Gurunya melakukan kesalahan dan melafalkannya Yang Wei, sehingga julukan impoten mengikutinya selama 3 tahun. Ini adalah kisah yang menyedihkan. Hei, berhentilah membuat alasan. Kulihat kamu menguap sepanjang hari. Kamu pasti telah melakukan terlalu banyak hal yang memalukan tadi malam. Zhang Wei menepuk bahunya dan berkata dengan suara rendah, sumber daya bagus apa yang kamu dapatkan baru-baru ini? Bagikan dengan cepat dan biarkan saudara-saudaramu merasa bahagia. Yang Jian berkata, persetan, saya membaca cerita hantu di ponsel saya kemarin, jadi saya tidur larut malam.
Cerita hantu. Berbicara tentang cerita hantu dan impotensi, Yang Jian, tahukah kamu tentang kejadian supernatural yang terjadi di sebuah komunitas di kota beberapa waktu lalu? Seorang teman sekelas di sebelahnya datang dan bertanya. Peristiwa supernatural apa? Yang Jian bertanya, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Zhang Weidao, saya juga mengetahui hal ini. Dikatakan bahwa lebih dari 20 orang gantung diri di sebuah komunitas dalam semalam. Mayatnya digantung di jendela keamanan, seperti daging kering. Sungguh menakutkan. Saya punya foto tempat itu di sini, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, membuka album foto, dan mengeluarkan sebuah foto. Foto diambil pada sore hari, dan pencahayaan di komunitas kurang bagus sehingga terlihat agak buram, namun masih terlihat ada siluet manusia yang tergantung di jendela pengaman balkon komunitas, tergantung. Berjajar rapat, dan samar-samar terlihat wajah setiap mayat terlihat garang dan menakutkan, apalagi yang bermata terbuka penuh ketakutan, tidak mengetahui apa yang dialaminya sebelum meninggal. Puluhan jenazah terlihat seperti daging kering dari kejauhan. Yang juga aneh adalah kepala jenazah berada di dalam jendela pengaman, namun badannya berada di bawah. Apalagi kepalanya dimiringkan ke belakang, menunjukkan postur patah yang aneh. Semakin dekat Anda melihatnya, semakin Anda merasa tidak nyaman dan takut. Foto semacam ini mirip dengan foto lelaki tua berjubah panjang di ponsel Yang Jian, dan dapat menggugah emosi orang. Sial, impotensi, dari mana kamu mendapatkan foto ini? Kenapa aku tidak menemukannya? Kata teman sekelas di sebelahnya. Zhang Wei berkata dengan bangga, itu diambil oleh seorang teman saya yang sedang lewat. Sekarang tempat itu telah diblokir. Sekarang saya tidak bisa mengambil gambar. Jika Anda mau, panggil saya ayah dan saya akan memberikannya kepada Anda. Dan jangan panggil aku impoten lagi. Baru-baru ini aku mendapat nama dalam bahasa Inggris. Apa nama Inggrismu? Ward Gil Yingbangbang. Jadi saya juga punya nama Inggris, Wasabi. Ingat, tolong panggil nama Inggris saya dengan lantang di jalan nanti. Yang Jian berkata, ini juga merupakan kewajiban 9 tahun. Mengapa kamu begitu luar biasa? Yang Jian, kita semua bersekolah di sekolah, kamu tidak bisa belajar darinya. Zhang Wei berkata dengan bangga. Omong-omong tentang kejadian supernatural, akhir-akhir ini saya mendengar banyak orang menyebutkannya di internet. Sepertinya kejadian itu nyata. Beberapa di antaranya sangat membuat saya takut sehingga saya tidak berani melihatnya. Menurut Anda, apakah kejadian ini nyata atau palsu? Bukankah benarkah? Tempat itu benar-benar berhantu. Seorang teman sekelas perempuan bernama Miao Xiaoshan datang dan bertanya. Yang Jian berkata, sebagian besar cerita di internet adalah palsu. Kecuali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak percaya ada hantu di dunia. Namun, ada beberapa hal yang lebih saya percayai daripada mempercayainya. Jika Anda benar-benar menghadapi hal-hal ini, menjauhlah. Sedikit lebih baik. Benar, berhenti bicara dan diam. Pada saat ini, Guru Wang berteriak dan melangkah ke dalam kelas. Sekolah untuk sementara telah memberitahu bahwa belajar mandiri malam hari ini akan diubah menjadi kelas publisitas, yang terutama untuk mempromosikan pengetahuan keselamatan dan pencegahan siswa. Saya tidak suka untuk mendengar siapapun mengatakannya selama ceramah nanti. Dia berbicara dalam ceramah dan mengganggu disiplin kelas. Selanjutnya, kami mengundang Tuan Zhou Zhengzhou untuk memberikan ceramah. Yang Jian bertepuk tangan dan menjadi bingung, apakah ada ceramah keselamatan selarut ini? Tetapi ketika Zhou Zheng, yang hendak memberikan ceramah, masuk ke dalam kelas, kelopak matanya melonjak. Pria bernama Zhou Zheng ini mengenakan jaket abu-abu, dibalut erat di sekujur tubuhnya, dan juga mengenakan topeng. Anda tahu, saat itu hari yang panas, dan ada beberapa dokumen tak dikenal yang tergantung di dadanya. Yang dikhawatirkan orang adalah penampilan pria ini sangat menyeramkan, wajahnya sangat kurus, hampir seperti kulit dan tulang, bahkan terlihat bentuk dan garis tulang wajahnya sangat kurus, dia sepasang mata tampak sangat besar dan ditutupi dengan mata merah, seolah-olah mereka tidak tidur selama berhari-hari. Namun di bawah wajahnya yang kurus, perutnya membuncit. Ini seperti memiliki perut buncit yang penuh lemak,
tetapi orang dengan perut buncit tidak boleh terlalu kurus. Tidak normal, aneh dan tidak normal, membuat orang merasa tidak nyaman. Saat ini, Zhou Zeng sedang berdiri di podium, memancarkan aura gelap, kuyu, dan mati rasa. Seluruh tubuhnya kaku dan tidak bergerak, dan mata merahnya bergerak sedikit, seperti dua manik-manik kaca kusam. Kemanapun mereka memandang, semua siswa merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Yang Jian tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya menegang. Dia tidak berani menatapnya, dan berpikir dalam hati, perasaan ini lebih kuat daripada perasaan saat menghadapi foto itu. Halo teman-teman sekelas, nama saya Zhou Zeng, dan saya seorang petugas polisi Interpol. Saya sangat senang bisa hidup dan berdiri di sini untuk mengajari Anda hari ini. Zhou Zeng akhirnya berbicara. Suaranya kering, serak, dan kasar, seperti kaca yang menggores tanah. Dikombinasikan dengan wajahnya yang sangat kurus, membuat orang merasa menyeramkan. Apakah Anda masih hidup untuk berdiri di sini dan memberikan ceramah? Hati Yang Jian bergetar. Mengapa kata-kata ini terdengar aneh? Pada saat ini, Zhou Zeng mengambil kapur dan berbalik dan menulis karakter besar yang tertulis namun jelas di papan tulis. Hantu. Legenda hantu sudah ada sejak zaman kuno, dan muncul tidak hanya dalam sejarah negara kita, tetapi juga dalam sejarah negara lain. Pengetahuan saya tentang sejarah kurang baik, dan saya tidak bisa menceritakan tentang hal-hal kuno. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa besar, insiden Louvre di Perancis, insiden hantu di Villa Amerika, insiden hantu di tempat parkir negara kepulauan, insiden kutukan di Mesir, Firaun, dan insiden desa tertutup di negara kita. Suara Zhou Zeng masih serak dan kasar, dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, seseorang berkata bahwa akhir dari sains adalah teologi. Kalimat ini sepenuhnya benar. Siswa, ada beberapa hal yang harus kamu percayai sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kejadian supernatural di berbagai negara. Pertumbuhan yang eksplosif tidak lagi hanya terjadi satu atau dua kejadian saja, namun lambat laun berkembang menjadi bencana global. Jika situasi ini tidak dikendalikan secara efektif, di masa depan, mungkin seluruh dunia tidak akan mengalami hal tersebut masa depan. Semua orang merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Bagaimana ceramah propaganda ini berubah menjadi konvensi cerita hantu. Dia bahkan membual bahwa dunia akan binasa. Tidak hanya para siswa, tetapi juga guru Wang tertegun sejenak. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak tentang masalah ini, dan Anda tidak ingin bertanya. Saya meminta semua siswa untuk mengingat apa yang akan saya katakan selanjutnya. Kuliah keselamatan ini dapat menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Zhou Zeng tidak melanjutkan berbicara, tetapi berbalik dan menulis kalimat lain di papan tulis, hantu tidak dapat dibunuh. Dalam waktu dekat, Anda mungkin menghadapi situasi yang tidak ingin Anda temui, seperti bertemu hantu. Meski agak mengejutkan, harap diingat kalimat ini, hantu tidak bisa dibunuh, jadi meskipun Anda berada dalam ketakutan yang ekstrim, jangan berpikir untuk melawan benda itu, karena hidupmu tidak layak disebutkan di depan benda itu. Membunuhmu dengan benda itu seperti menginjak-injak beberapa semut sampai mati. Tidak, mungkin lebih mudah, jentikan jarimu, dan kamu pergi. Dia menatap semua orang dengan sepasang mata merah kuyu, mengucapkan kalimat ini dengan sangat serius, lalu berbalik dan menulis kalimat kedua di papan tulis. Hanya hantu yang bisa menghadapi hantu. Zhou Zeng menambahkan, jika tidak ada cara untuk membunuh hantu, berarti kekuatan teknologi yang dimiliki oleh berbagai negara tidak akan berguna. Mantra Tao, mantra, bom, dan bahkan senjata nuklir semuanya tidak akan berguna. Jika di masa depan ilmuwan dari berbagai negara tidak dapat memecahkan hantu. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah menggunakan hantu untuk melawan hantu. Saya tahu Anda memiliki pertanyaan di hati Anda. Bahkan ada yang berpikir bahwa saya memiliki penyakit mental adalah mendengarkanku. Dan ingatlah kata-kata ini, kamu akan membutuhkannya nanti. Tentu saja, kuharap kamu tidak membutuhkannya. Yang Jian, apa yang orang ini bicarakan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali? Zhang Wei berbisik dari samping.
Yang Jian berkata, saya tidak begitu memahaminya, tapi saya selalu merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar kata-kata ini. Mungkinkah bumi telah bermutasi? Apakah seperti yang tertulis di novel? Mungkin tidak. Yang Jian ragu-ragu. Meski ia juga pernah membayangkan kemunculan para dewa dan keberadaan negara adidaya, namun jika hal-hal tersebut benar-benar ada, mau tidak mau ia akan merasa panik di dalam hatinya. Zhou Zeng dari podium melanjutkan, karena hantu tidak dapat dibunuh dan memiliki kemampuan yang luar biasa, maka dengan menggabungkan kedua situasi ini, kita dapat mengajukan pertanyaan, bagaimana orang biasa dapat bertahan hidup jika mereka menjadi sasaran hantu. Inilah poin kuncinya, saya harap Anda mengingatnya selamanya, sebaiknya seumur hidup Anda. Setelah mengatakan itu, dia kembali dan menulis kalimat ketiga, wawasan tentang hukum hantu. Segala sesuatu memiliki aturannya sendiri, tidak terkecuali hantu. Menurut data penelitian, setiap jenis hantu memiliki cara membunuh dan bertindak yang hampir tetap. Sama seperti program komputer, Anda menekan tombol daya untuk mengaktifkan komputer. Jalankan, Anda dapat membuka perangkat lunak dengan mengklik mouse, mengatasi rasa takut, memahami hukum hantu, dan menemukan kekurangan. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi orang biasa untuk bertahan hidup ketika menjadi sasaran hantu. Ingat, jika kamu didekati oleh hantu, kamu tidak punya cara lain untuk bertahan hidup kecuali dengan cara ini. Jangan ambil risiko. Kengerian benda ini di luar imajinasimu. Dia mengulanginya lagi dengan nada serius. Bab 3 Alam Hantu. Hantu tidak bisa dibunuh. Satu-satunya yang bisa menangani hantu adalah hantu. Wawasan tentang pola hantu. 3 kalimat tertulis dengan jelas di papan tulis, tercoret tapi jelas. Terlihat saya menggunakan banyak tenaga saat menulis minggu ini. Namun para siswa yang sedang belajar pada malam hari saling memandang dengan kaget. Apakah pria ini benar-benar petugas polisi Interpol? Bukankah itu orang gila yang melarikan diri dari suatu tempat? Ini adalah ceramah keselamatan. Beberapa siswa menggelengkan kepala untuk menyatakan ketidakpercayaan terhadap apa yang dia katakan. Beberapa siswa mulai berbicara pelan bahkan tertawa. Jelas sebagian besar orang tidak mengindahkan kata-kata Zhou Zeng. Hanya wajah Yang Jian yang sedikit serius, karena cerita di forum kemarin dan fotonya membuatnya merasa sangat tidak nyaman, ditambah kata-kata aneh pria ini. Mungkinkah sesuatu miliknya benar-benar terjadi di dunia ini? Setelah Zhou Zeng menulis 3 kalimat, dia tidak melanjutkan mengatakan apa-apa lagi, tetapi memandang semua orang dengan mata kuyu dan merah. Siswa, jika Anda memiliki pertanyaan atau sesuatu yang aneh terjadi di sekitar Anda dapat bertanya. Saya akan menjawab itu untukmu. Jika tidak ada yang ingin kau tanyakan, maka kuliah keselamatan hari ini berakhir di sini. Tidak ada masyarakat yang perlu ditanyakan. Apakah kamu ingin bertanya kepadanya tentang foto lelaki tua itu? Yang Jian mengeluarkan ponselnya dengan melihat wajahnya, membuka forum, dan sekali lagi menemukan foto lelaki tua itu. Namun saat dia ragu-ragu, lampu di kelas tiba-tiba meredup, dan seluruh kelas menjadi sedikit redup. Ekspresi Zhou Zeng di podium bergerak sedikit, dan dia segera menjadi sangat waspada. Yang Jian juga tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi ketika dia secara tidak sengaja melihat sosok di luar koridor kelas melalui jendela kaca, matanya langsung melebar, dan seluruh tubuhnya tanpa sadar menegang, dan ketakutan yang ekstrim melonjak dari hatinya dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya bahkan kehilangan kesadaran. Di luar jendela, seorang lelaki tua berjubah hitam dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik mayat berdiri kaku, memandang ke arah ruang kelas dengan sepasang mata abu-abu dan mati, seperti mayat dingin yang berdiri di sana. Dan di sekitar lelaki tua itu, keadaannya gelap gulita tanpa jejak cahaya. Lampu di koridor sepertinya telah padam sepenuhnya saat ini, dan kegelapan pekat mengikis ke dalam ruang kelas secepat air raksa. Dinding di dekat lelaki tua itu menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dinding yang baru dicat itu tiba-tiba tampak tertutup lumut selama lebih dari 10 tahun. Permukaan dinding menjadi hitam dan berbintik-bintik, memberikan kesan suram, bau korupsi lambat laun menyebar. Itu orang tua di cerita forum, tidak mungkin, kenapa dia ada di sini?
Telapak tangan Yang Jian memutih karena pengerahan tenaga yang berlebihan. Dia memegang telepon dengan erat. Layar telepon menunjukkan foto lelaki tua itu, yang persis sama dengan lelaki tua di luar jendela. Kecuali lelaki tua di luar jendela, jendelanya lebih menakutkan daripada yang ada di gambar. Kemudian dia begitu ketakutan sehingga dia berdiri dari tempat duduknya. Karena kegembiraannya, tempat duduknya terbalik. Karena kelakuannya yang radikal, semua siswa lain di kelas itu memandangnya. Yang Jian, apa yang kamu lakukan sambil berdiri? Cepat duduk dan jangan ganggu disiplin kelas. Guru Wang di belakangnya berteriak mendengar ini. Tapi Yang Jian tidak mendengar apapun saat ini. Matanya yang ketakutan tertuju pada lelaki tua berkemeja hitam di luar jendela. Orang tua itu pindah. Tubuh kaku itu berputar secara mekanis, dan mata abu-abu, mati dan ngeri itu sepertinya tidak fokus, dan hanya mengikuti kepala dengan kaku. Dada, langkah kaki yang tajam dan tidak bergema terdengar di luar koridor dan samar-samar memasuki ruang kelas. Apakah dia akan pergi? Yang Jian berkeringat dingin di sekujur tubuhnya, berharap dalam hatinya bahwa lelaki tua ini akan meninggalkan tempat ini dan tidak masuk. Jika cerita di forum itu benar, begitu orang tua ini masuk. Saya tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Namun bertolak belakang dengan ekspektasi, lelaki tua itu tidak kunjung pergi. Ia hanya berjalan beberapa langkah dan akhirnya berhenti di depan pintu kelas. Yang Jian, kenapa kamu tidak duduk? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Beraninya kamu membuat masalah selama ceramah keselamatan. Pada saat ini, seorang teman sekelas perempuan berteriak, lalu menunjuk ke buku di atas meja dan sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Tapi dia melihat buku-buku di meja di depannya dengan cepat berubah menjadi kuning, kemudian berjamur, lalu membusuk, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan benda hitam busuk. Bau sekali, Sulei, kenapa ada segumpal siang di mejamu? Zhang Wei mencubit hidungnya dan berkata, mustahil, bagaimana bisa ada domain hantu di sekolah saat ini? Namun teman sekelas laki-laki di sebelahnya menjadi pucat, tiba-tiba berdiri, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Fang Jing, siapa nama hantumu? Guru Wang sangat marah. Apa yang terjadi dengan semua teman sekelas yang biasanya lebih disiplin saat belajar mandiri malam ini? Zhou Zeng di podium menyipitkan matanya, dan seluruh tubuhnya penuh kewaspadaan. Penampilan Kuyu sebelumnya telah hilang dan berkata, kamu tahu alam hantu. Fang Jing menunjukkan ketenangan yang tidak sejalan dengan orang biasa. Dia berkata, Zhou Zeng, kamu tahu persis apa arti kemunculan alam hantu. Setidaknya satu hantu tingkat berbahaya telah muncul di sekolah. Jika tidak ditangani hari ini, semua orang di sekolah akan terpengaruh. Tidak ada yang bisa hidup, termasuk kamu. Sepertinya kamu tahu banyak. Apakah kamu juga seorang pengontrol hantu? Zhou Zeng, ini urusanku, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian Fang Jing menatap Yang Jian dengan tatapan galak, saya awalnya berencana untuk berurusan dengan Anda dalam beberapa hari, tetapi saya tidak menyangka masa depan akan berubah karena ini. Yang Jian, saya menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu tumbuh dewasa. Kamu terlalu menakutkan di masa depan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yang Jian memandang Fang Jing dengan sedikit kebingungan, tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi yang lebih dia pedulikan adalah lelaki tua berkemeja hitam yang berdiri di luar pintu kelas. Siswa lain terkejut ketika mendengar ini. Sialan, Fang Jing, apa yang kamu katakan mengandung banyak informasi. Apa yang terjadi padamu? Itu masa depan dan itu hantu. Mungkinkah kamu telah melakukan perjalanan dari masa depan? Pasti begitu, tokoh protagonis dalam novel seperti ini. Ketika mereka bangun, mereka kembali ke masa lalu. Fang Jing, apakah kamu protagonis dalam legenda? Pasti ada perubahan besar di masa depan. Tolong dukung aku dan jaga aku. Jika Fang Jing adalah protagonisnya, Yang Jian adalah penjahatnya. Di masa depan, Fang Jing pasti telah dibunuh oleh Yang Jian. Sekarang dia terlahir kembali untuk membalas dendam. Semuanya, segera isolasi Yang Jian dan jangan bermain-main dengannya di masa depan. Fang Broter, tolong jaga aku dengan baik di masa depan,
dan aku hanya akan mengikuti petunjukmu. Sudah berakhir, apa yang salah hari ini? Semua otakku lepas kendali. Apakah karena aku tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, atau dunia berubah terlalu cepat? Ngomong-ngomong, buku-bukuku sudah berubah ke tumpukan benda terbang. Aku punya firasat samar-samar bahwa sesuatu akan terjadi. Sungguh besar, aku sangat khawatir sekarang. Para siswa yang berbicara sepertinya tidak menyadari bahwa bahaya telah datang ketika dihadapkan pada hal-hal aneh yang terjadi. Tiba-tiba, dong, dong dong. Ketukan yang tumpul dan jelas, seperti ketukan di hati setiap orang, tiba-tiba terdengar, dengan nada yang hampir menakutkan, dan masuk ke dalam kelas. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka dicekik oleh sesuatu, seolah-olah mereka tertekan di bawah air dan tidak dapat bernapas. Itu adalah ketukan di pintu, persis sama. Hati Yang Jian bergetar. Ini sama persis dengan suara yang berasal dari file audio di forum, hanya saja terdengar lebih jelas secara langsung. Wajah Zhou Zeng sangat serius, dia mengambil telepon khusus dan segera menekan tombol, dan panggilan itu segera tersambung. Apakah Zhou Zeng? Laporkan situasinya. Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon. Saya di sekolah menengah nomor 7 di kota Dachang. Dalam keadaan darurat, hantu dengan tingkat paling tidak berbahaya muncul di sekolah. Sudah direkam. Orang di ujung telepon berbicara dengan sangat cepat, bisakah Anda mengatasinya? Zhou Zengdao, hantu telah membentuk alam hantu dan mulai mempengaruhi lokasi saya. Tidak ada cahaya di luar. Saya kira cakupan alam hantu lebih besar dari yang saya bayangkan. Negeri hantu. Situasinya telah meningkat dan berada di luar kemampuanmu untuk menghadapinya. Silakan mundur dengan cepat. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ada banyak siswa di sini. Saya ingin mencoba yang terbaik untuk memastikan mereka bisa pergi hidup-hidup. Sangat berbahaya menggunakan kekuatan hantu dalam kondisimu saat ini. Saat itu, mungkin tidak hanya ada satu hantu, tapi dua hantu di mana kamu berada. Saya sarankan kamu mundur. Meskipun batasmu semakin dekat, meskipun kamu berusaha keras mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawa satu orang pun, dan hantu yang dapat menciptakan alam hantu bahkan dapat didefinisikan sebagai bencana, suara di ujung telepon segera berkata. Zhou Zengdao, tidak ada waktu. Saya kurang dari 5 meter dari benda itu, tepat di luar pintu kelas. Bahkan mungkin menargetkan saya. Selanjutnya saya akan menjaga komunikasi. Jika terputus, berarti saya sudah mati. Tolong sampaikan surat bunuh diri itu kepada orang tuaku, dan itu saja, aku akan mengambil tindakan. Boom, boom, ketukan pintu yang tumpul dan menyedihkan masih terdengar di luar, satu panjang, dua pendek, dan mereka terus mengetuk pintu kelas dengan frekuensi tetap. Guru Wang, ada seseorang yang mengetuk pintu. Seorang siswa yang tidak mengetahui situasinya berteriak. Guru Wang sedikit ragu-ragu, tetapi melihat ke arah Zhou Zeng, sepertinya sesuatu yang serius telah terjadi. Namun, dia merasa penasaran, jadi dia membuka pintu belakang kelas dan berjalan keluar untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Jangan keluar, Zhou Zeng berteriak dengan tergesa-gesa. Tetapi ketika dia berbicara, semuanya sudah terlambat. Guru Wang sudah keluar, tetapi yang aneh adalah Guru Wang baru saja membuka pintu dan menghilang seolah-olah dalam sekejap mata. Ya, sudah hilang. Di luar pintu kelas gelap gulita, dan kegelapan pekat sepertinya mampu menelan cahaya apapun. Setelah Guru Wang keluar, tidak ada gerakan lagi, bahkan tidak ada suara yang terdengar, seolah-olah seluruh orang telah menghilang udara tipis. Dan saat pintu kelas terbuka, kegelapan di luar dengan cepat masuk seperti kabut hitam tebal, terus-menerus mengikis ruang di dalam kelas. Pada saat ini, bahkan siswa yang paling gugup pun merasakan ada yang tidak beres. Semua orang membuka mata lebar-lebar karena ketakutan. Beberapa siswi berteriak ketakutan, meninggalkan posisinya dan terus mundur. Apakah itu benar-benar berhantu? Bab 4 Pengetuk yang Mengerikan. Boom, boom. Ketukan yang tumpul dan aneh di pintu masih terdengar dengan frekuensi tetap, seperti jam waker yang disetel. Pintu kelas tidak dikunci, bahkan digembok, hanya ditutup begitu saja, dan dapat dengan mudah dibuka dengan sedikit tenaga.
Namun yang menyeramkan adalah lelaki tua berjubah hitam dan berlumuran mayat itu tidak membuka pintu. Ia masih berdiri kaku di luar dan mengetuk pintu, tidak menunjukkan niat untuk masuk. Namun meski lelaki tua itu tidak masuk, kegelapan di luar koridor, setebal tinta, dengan cepat menerpa dirinya. Seluruh ruang kelas mulai mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Dinding baru menjadi berbintik-bintik dan berjamur, dan penutup dinding terus terkelupas, berubah menjadi dinding yang tidak rata. Jamur hitam kehijauan tumbuh di dinding berlubang, memancarkan suasana dingin dan lembab karena baunya. Buku-buku di kursi dengan cepat menguning dan kemudian membusuk. Bahkan semen di tanah mulai cepat lapuk, memperlihatkan batang-batang baja yang berkarat, bahkan di beberapa tempat mulai runtuh. Tampaknya puluhan tahun telah berlalu di sini dalam sekejap mata, dan telah dirusak oleh waktu. Namun, lampu di dalam kelas masih berjuang melawan kegelapan ini. Lampu putih terang itu seperti lilin yang tertiup angin, memancarkan cahaya redup terakhir, seolah-olah akan padam kapan saja. Ketakutan muncul di wajah setiap siswa, ada yang berteriak, ada yang minta tolong, dan ada yang gemetar. Satu-satunya orang yang tenang adalah Zhou Zeng di podium. Dia tetap tidak bergerak, melihat sekeliling, memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Hantu tingkat berbahaya masih bisa memiliki alam hantu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia atasi. Apa yang harus dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk bertahan hidup dan membiarkan para siswa ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup, meskipun hanya sebagian kecil dari mereka. Zhou Zeng, lihat. Pada saat ini, Fang Jing tiba-tiba berteriak. Wajahnya sangat jelek, dan dia menunjuk ke beberapa teman sekelasnya di meja di kelas. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi aku baru menyadarinya ketika aku melihatnya. Ada beberapa teman sekelas tergeletak tak bergerak di atas meja. Mata dan mulut mereka terbuka lebar, wajah mereka pucat, dan seluruh tubuh mereka mengeluarkan bau busuk mayat, seolah-olah sudah mati beberapa kali. Dong, dong dong. Ketukan di pintu terdengar lagi. Pada saat ini, teman sekelas laki-laki yang berdiri hidup di tengah kerumunan tiba-tiba gemetar, lalu jatuh ke tanah dengan kaku. Li Ming, ada apa denganmu? Seseorang mencoba membantunya berdiri, tetapi begitu dia menyentuh tubuhnya, pria itu berteriak dan mundur dengan gila-gilaan. Dingin, kaku, seperti mayat. Seperti teman sekelas sebelumnya, mata dan mulut Li Ming terbuka lebar, wajahnya pucat, dan dia tak bernyawa. Tubuhnya perlahan mulai mengeluarkan bau busuk. Mati-mati. Dan lebih dari satu orang meninggal, sedikitnya 6 atau 7 siswa tergeletak tak bergerak di atas meja dengan wajah pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Seorang teman sekelas perempuan sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan menangis. Tadinya kamu baik-baik saja, kenapa kamu mati mendadak? Wajah Fang Jing pucat, apa yang kamu teriakkan? Ada hantu di luar pintu. Kita bisa mati apapun yang terjadi. Kamu akan segera tahu betapa menakutkannya hantu yang bisa menciptakan alam hantu. Yang lain memandangnya dengan ngeri, seperti mangsa yang terperangkap di dalam sangkar, penuh ketakutan dan gemetar ketakutan. Zhou Zeng, apakah kamu belum menemukan caranya? Jika kamu tidak menemukan jawabannya, kita semua akan mati di sini, kata Fang Jing dengan marah lagi. Hatinya juga gemetar, karena siapapun di alam hantu bisa saja mati, termasuk dia. Luo Suo, jika kamu tidak sabar, larilah sendiri, jangan mengandalkanku. Zhou Zeng juga terlihat cemas, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Kamu akan mati lebih cepat jika berlarian di alam hantu. Apa menurutmu aku tidak tahu apa-apa? Karena kamu tahu, berdiri saja di sana dan jujurlah. Jika kamu benar-benar ingin mati, kamu pikir kamu akan mati. Semua orang sama. Jangan berpikir bahwa mengetahui sesuatu berarti kamu merasa istimewa. Semua orang setara di hadapan hantu. Zhou Zengdao. Oh sial. Fang Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tangan dan kaki yang Jian terasa dingin saat ini, dia memaksa dirinya untuk tenang, karena ini bukan lelucon, tetapi orang-orang benar-benar mati. Bukan hanya satu, jika dia melanjutkan, mungkin akan lebih banyak lagi yang mati.
Namun ketika dia tidak sengaja melihat papan tulis yang hampir jatuh dari dinding, dia tertegun. Matanya tertuju pada 3 kalimat yang ditulis Zhou Zeng sebelumnya, terutama kalimat terakhir, memahami hukum hantu. Zhou Zeng tidak berani bertindak gegabah karena dia juga mengamati lelaki tua di luar pintu, mencari polanya. Hanya ketika dia menemukan polanya barulah dia berani bertindak. Pikirkanlah, pola apa yang bisa orang tua ini menemukan. Pikirannya mulai berputar gila-gilaan. Pikirkan kembali semua yang tercatat dalam cerita di forum, lalu pikirkan tentang apa yang terjadi sebelum Anda. Pasti ada persamaannya. Netizen bernama Thunder King ada di rumah. Saat itu pintu rumahnya sedang ditutup. Lelaki tua itu berdiri di luar dan mengetuk pintu. Lalu dia masuk, lalu datang ke pintu kamar, mengetuk pintu lagi, lalu masuk lagi. Saat ini, hantu ini muncul di luar koridor, juga mengetuk pintu, tapi belum masuk. Kenapa Pak Tua itu masuk ke rumah netizen itu tapi tidak di sini? Situasi yang sama, hal yang sama, apa yang membuat perbedaan? Apakah waktunya tidak cukup? Jadi apa yang tidak cukup waktu? Mungkinkah tidak ada cukup waktu untuk mengetuk pintu? Mungkin ini kuncinya. Bertarung. Tiba-tiba, Yang Jian mengumpulkan keberanian untuk berteriak, Zhou Zeng, ada ketukan di pintu. Ketukan. Zhou Zeng memadat dan menatap siswa yang tiba-tiba berbicara, bagaimana mengatakannya. Yang Jian menekan rasa takutnya dan berkata, meskipun ini hanya tebakan, saya pikir benda ini membunuh orang dengan mengetuk pintu. Mungkin orang tua itu tepat waktu, mungkin itu sesuatu yang lain, tapi itu pasti ada hubungannya dengan mengetuk pintu. Jika itu bisa dihentikan, mungkin akan berguna jika benda itu mengetuk pintunya. Ketuk pintunya dan bunuh. Jika itu masalahnya, maka hantu ini akan terlalu menakutkan. Potensi orang ini mulai terlihat begitu cepat. Fang Jing menatapnya dengan tatapan yang sangat tidak ramah dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan sekolah ini hidup-hidup. Percayalah padamu sekali ini. Zhou Zeng menarik pandangannya dengan serius. Dia tidak punya pilihan. Jika kita tidak mengambil tindakan, semua orang di sini akan mati. Zhou Zeng segera bergerak, dan dia berlari keluar seperti binatang buas. Tubuhnya yang aneh, kurus di bagian atas dan gemuk di bagian bawah, memiliki kekuatan ledakan yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Bang! Terdengar suara keras, dan pintu kelas dibuka paksa olehnya. Di saat yang sama, ada seorang lelaki tua di luar kelas yang mengenakan gaun hitam, wajahnya pucat, dan tubuhnya dipenuhi mayat bintik-bintik. Orang tua itu terjatuh dan jatuh ke tanah, tetapi tidak ada yang berani membantunya. Postur tubuhnya aneh, seperti boneka kaku yang mengayunkan tangan dan kakinya sesuka hati, tanpa ketangguhan dan kelembutan yang seharusnya dimiliki orang hidup. Hantu tidak bisa dibunuh. Tentu saja Zhou Zeng tidak akan melupakan apa yang ditulisnya. Sekalipun lelaki tua ini digiling menjadi daging dan dibakar menjadi abu, dia tetap tidak akan mati dan akan terus muncul dengan cara yang luar biasa. Satu-satunya yang bisa menangani hantu adalah hantu. Zhou Zeng mengertakkan gigi, berbalik dan berteriak, kamu harus melihat kesempatan ini dan melarikan diri segera setelah kamu mendapat kesempatan. Saya akan menahan hal ini. Setelah dia selesai berbicara, perutnya yang membuncit menggeliat aneh di bawah jaket besarnya. Sebuah tangan, atau lebih tepatnya garis tangan, terjulur dari bawah lapisan kulit. Tangan itu berwarna abu-abu kehijauan, dengan kuku yang tajam, seolah hendak merobek perut dan menyembul dari dalam. Namun bagian perut yang membungkus tangan tersebut sangat lentur dan belum robek. Yang menakutkan adalah tangan tersebut terulur lebih dari 2 meter. Apakah ini masih tangan manusia? Persis seperti ini, tangan aneh berwarna abu-abu kebiruan ini meraih lelaki tua itu di tanah. Zizi, suara tabung lampu berkedip terdengar. Dalam sekejap, kegelapan yang menyelimuti ruang kelas menghilang, dan cahaya terang kembali muncul. Meski dinding masih berbintik-bintik dan tanah masih akan runtuh, tampaknya bencana telah dapat dihindari. Berhasil, Zhou Zeng menghela napas lega. Tapi kemudian matanya tiba-tiba melebar, dan wajahnya yang kurus dan hampir kurus diselimuti ketakutan. Orang tua yang jatuh ke tanah perlahan berdiri.
Mata abu-abunya yang mati sedikit berubah dan sepertinya menatap Zhou Zeng. Tidak mungkin, kamu masih bisa bergerak setelah dibatasi olehku. Ekspresi Zhou Zeng berubah drastis, dan dia segera berbalik dan berteriak, ayo pergi, ayo cepat, pergi dari sini sebelum alam hantu muncul, aku akan tetap di sini untuk sementara waktu, tahan benda ini kembali. Hantu ini jelas tidak hanya berbahaya. Dia berkeringat dingin. Teks bab 5 hilang. Raungan Zhou Zeng membangunkan semua orang di kelas. Meskipun mereka semua takut dengan perubahan mendadak ini, kelangsungan hidup adalah naluri setiap makhluk hidup. Jika kamu ingin hidup, ikutlah denganku. Fang Jing yang pertama mengaum, lalu bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju pintu belakang kelas. Lantai tempat mereka berada di lantai 5. Jika dia ingin meninggalkan sekolah, dia harus turun terlebih dahulu. Jika di lantai 2 atau 1, saya yakin dia akan melompat keluar jendela tanpa ragu-ragu. Namun melompat dari lantai 5 tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tindakan melarikan diri Fang Jing sangat menggairahkan. Yang lain bereaksi dan bergegas keluar kelas bersamanya hampir secara naluriah. Yang Jian tidak ragu-ragu dan segera pergi dari sini. Dia punya firasat bahwa Zhou Zeng tidak bisa menahan lelaki tua itu lama-lama. Ledakan. Tanah yang sebelumnya lapuk langsung ambruk jika diinjak lebih banyak orang, dan beberapa siswa langsung terjatuh. Zhang Wei, Miao Xiaoshan. Yang Jian terkejut dan buru-buru menghindari keruntuhan. Bah, aku baik-baik saja. Sialan, ada binatang buas yang mendorongku sekarang. Aku akan menuntut dia atas pembunuhan. Zhang Wei menyentuh pantatnya dan menarik napas kesakitan. Untungnya, benda itu hanya jatuh ke dalam ruang kelas 1 lantai di bawahnya. Tingginya hanya sekitar 3 meter, namun tidak ada yang terbunuh saat terjatuh. Tapi ketika Zhang Wei menoleh untuk melihat orang lain yang tertinggal, kelopak matanya bergerak-gerak. Seseorang terbaring di tanah, matanya terbuka lebar, darah mengalir dari lehernya, dan ada suara gemericik di mulutnya. Sepertinya dia masih bernapas leher. Itu Su Lei. Ini adalah teman sekelas perempuan di kelas yang memiliki prestasi akademis yang baik dan relatif cantik. Biasanya dia memiliki banyak pelamar di luar sekolah, namun di luar dugaan, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dengan luka yang begitu serius, sudah terlambat untuk memanggil ambulans, apalagi dalam situasi seperti ini. Kalian semua bangun dan segera pergi dari sini, jangan buang waktu. Yang Jian berteriak, lalu dia berhenti memedulikan orang lain dan segera pergi. Yang Jian, jangan bilang padaku bahwa aku harus meninggalkan tempat sialan ini. Sialan, lari saja. Jangan pernah berpikir untuk meminta sumber daya padaku di masa depan, umpat Zhang Wei. Saat ini, sekelompok siswa tampak gila. Mereka bergegas keluar kelas dan menuruni tangga. Bisakah kamu pergi dari sini dengan selamat? Yang Jian merasa tidak nyaman saat ini, dan sosok lelaki tua yang mengenakan gaun hitam dan ditutupi dengan mayat tidak dapat dihilangkan dari pikirannya. Jika lelaki tua itu benar-benar hantu, bisakah Zhou Zeng menghadapinya? Ia juga mengatakan bahwa hantu tidak bisa dibunuh. Satu-satunya hantu yang bisa diatasi adalah hantu. Tunggu, mungkinkah Zhou Zeng juga hantu? Seketika, Yang Jian merasakan kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Mungkinkah saya baru saja mendengarkan ceramah hantu? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Namun di luar koridor kelas, Zhou Zeng masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan lelaki tua itu dan mencegahnya menggunakan alam hantu lagi. Begitu alam hantu muncul kembali, selama siswa tersebut masih berada di alam hantu, mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup meskipun mereka meninggalkan kelas. Namun, teror lelaki tua berpakaian hitam itu telah melampaui imajinasinya, dan dia tidak tahu berapa lama hal itu bisa bertahan. Pada saat ini, semua orang berlari menuruni tangga dengan panik, berlarian seperti sekelompok kelinci yang ketakutan. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Tampaknya harapan untuk pergi dari sini ada di depan Anda. Tetapi ketika Fang Jing berlari ke sudut di tengah tangga, tiba-tiba terdengar sedikit suara mendesis. Lampu di tangga langsung padam, dan seluruh tangga menjadi gelap gulita. Kegelapannya begitu pekat sehingga Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda,
dan Anda bahkan tidak dapat melihat sedikit pun cahaya melalui jendela. Ah! Begitu lampu menjadi gelap, seorang teman sekelas perempuan berteriak ketakutan. Sial, apakah Zhou Zeng sudah mencapai batasnya? Mungkin alam hantu telah muncul lagi. Hantu level berapa orang tua itu? Benar-benar menakutkan. Keringat dingin mengucur di wajah Fang Jing. Dia tidak berani tinggal terlalu lama dalam kegelapan. Sebaliknya, dia berbalik dan berteriak, cepat pergi, jangan berhenti. Dia sebenarnya tidak ingin menyelamatkan orang-orang ini, tapi dia tidak bisa membiarkan mereka mati di alam hantu. Kalau tidak, alam hantu akan menjadi lebih menakutkan. Mereka terus menuruni tangga dalam kegelapan, yang tidak menyulitkan mereka yang akrab dengan lingkungan di sini. Tapi saat dia terus berjalan, Fang Jing tiba-tiba berhenti setelah beberapa saat, dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya dia, tetapi Yang Jian di belakangnya juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Seluruh tubuhnya tegang saat ini, dan dia memperhatikan bahwa tangga yang dia lalui sepertinya tingginya lebih dari 5 lantai, dan ada tangga di depannya, dia. Semuanya berhenti. Jangan pergi. Begitu cermin persegi di depan berhenti, semua orang di belakang mereka juga secara tidak sadar berhenti. Dalam situasi ini, dia tampaknya menjadi tulang punggung kelompok orang ini, dalam keadaan bingung dan relatif tenang. Fang Jing, ada apa? Kenapa kamu tidak pergi? Seorang gadis bertanya dengan gemetar. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini dan menunggu kematian. Beberapa anak laki-laki terus bergerak maju dalam ketakutan, dan segera jatuh ke dalam kegelapan. Fang Jing, jangan main-main dengan ritmenya, kamu akan terbunuh. Beberapa orang juga berhenti dan menangis. Apa-apaan ini? Bukankah kamu menghitung berapa banyak tangga yang kamu lalui dari lantai 5 ke sini? Fang Jing mengutuk. Bagaimana kita bisa melupakan hal ini ketika kita sedang berlari menyelamatkan diri? Saat Anda sedang panik, Anda tidak akan terlalu mempertimbangkannya. Pada saat ini, Yang Jian terdiam beberapa saat dan berkata, kami telah mencapai lantai 3 sebelum lampu padam, dan berjalan menuju lantai 2,5, tetapi ketika kami sampai di sana, lampu padam. Kita bisa saja keluar dengan berjalan ke lantai 1. Tapi sejak lampu padam, setidaknya kita bisa turun. Kita sudah mencapai lantai 3 atau bahkan 4. Dengan kata lain, kita sudah berada di bawah tanah. Petik 2. Tetapi gedung pengajaran tidak memiliki basement. Sialan, Yang Jian, tolong jangan mengatakan hal-hal buruk seperti itu. Sudah berapa lama? Seseorang menjawab dalam kegelapan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi atau tidak? Bagaimana kalau mencoba turun beberapa lantai lagi? Mungkin Yang Jian membuat kesalahan dalam perhitungannya. Saat semua orang sedang berdiskusi, cahaya redup tiba-tiba muncul di kegelapan. Itu adalah teman sekelas wanita yang menyalakan lampu dengan ponselnya dengan gemetar. Apakah ponselnya masih bisa berfungsi? Semua orang langsung kaget saat melihat ini, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menyalakan lampu. Segera, lebih dari selusin lampu menyala, tetapi jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah orang di kelas. Dan yang aneh adalah cahayanya tidak sekuat biasanya, seolah-olah dipaksa kembali oleh kegelapan di sekitarnya, dan hanya mampu menerangi kurang dari 1 meter ke depan. Lebih jauh ke depan, ada kegelapan setebal tinta. Kegelapan seperti ini begitu menyesakkan hingga membuat orang hampir kehabisan nafas, seolah-olah mereka akan tersesat di dalamnya kapan saja. Terus berlanjut. Fang Jing mengertakkan gigi, dia tidak punya pilihan sekarang. Ini bukanlah eksistensi yang bisa dilawan oleh satu orang. Saya hanya bisa berdoa agar Zhou Zeng belum mati dan dapat menahan hantu untuk sementara waktu dan menghancurkan alam hantu ini. Kalau tidak, semua orang takut mereka akan tersesat di alam hantu ini selamanya dan tidak akan bisa keluar selama sisa hidup mereka. Lanjutkan berjalan menuruni tangga. Kali ini bukan hanya Fang Jing, banyak siswa yang mulai menghitung lapisannya. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Semakin mereka menghitung, semakin panik perasaan mereka. Ketika sampai di lantai 5, mereka melihat tangga di depan mereka belum selesai. Semua orang berhenti, tangan dan kaki mereka terasa dingin,
dan ekspresi panik muncul di wajah semua orang saat ini. Sudah ada teman sekelas perempuan yang pingsan di tanah dan mulai menangis. Sudah, kita sudah berjalan ke lantai 5. Aku juga menghitung lantai 5. Ini sudah berakhir. Kita tidak bisa keluar dari sini. Saat hantu menabrak tembok, pasti hantu itu menabrak tembok. Untuk sesaat, semua orang bingung. Fang Jing juga terlihat sangat jelek dan tidak berani maju. Dia sangat tidak mau melakukannya. Apakah dia akan mati di sini dalam keadaan linglung dalam hidupnya? Yang Jian, apakah kamu masih hidup? Tiba-tiba, dia berteriak dengan nada kasar. Fang Jing, aku tidak menyinggung perasaanmu, jangan mengutukku sampai mati seperti ini, kata Yang Jian dengan ekspresi dingin. Fang Jing berbalik, melewati kerumunan, meraih kerah Yang Jian, dan berkata dengan keras, karena dia belum mati, maka pimpinlah jalan. Jika itu kamu pasti bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan potensimu, kamu pasti tidak akan mati. Ini adalah tempat yang sangat buruk. Yang Jian berkata, kamu tahu lebih banyak dari saya, dan kamu tidak bisa keluar. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu pasti tahu sesuatu. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Kata Fang Jing dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia putus asa dan hanya bisa menaruh harapannya pada Yang Jian. Jika Yang Jian benar-benar bisa tumbuh setinggi itu di masa depan, dia pasti tidak akan mati di sini. Dia sudah mulai memperhatikan Yang Jian dari dulu hingga sekarang. Hanya dalam beberapa saat, dia menganalisis pola pengetuknya dan dengan jelas menghitung jumlah anak tangga saat melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pria dengan kemampuan yang sangat mudah beradaptasi. Orang-orang biasa begitu ketakutan ketika mereka tiba-tiba bersentuhan dengan alam hantu dan hantu jahat. Bagaimana mereka bisa begitu tenang seperti dia? Ini adalah hadiah. Biasanya, bakat semacam ini tidak berguna. Sekalipun tersedia, itu tidak akan pernah digunakan seumur hidup. Namun, dalam menghadapi perubahan besar di dunia, bakat semacam ini dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup menjadi pengendali hantu. Talent ini bahkan bisa mengendalikan hantu. Pengguna hantu menjadi sangat diuntungkan ketika berhadapan dengan hantu. Fang Jing, percuma saja kau bertanya padaku. Ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini. Jika aku punya cara untuk keluar, aku tidak akan tinggal di sini. Jika aku tinggal di sini bahkan 1 detik lebih lama, aku mungkin mendapat masalah. Kalau soal itu, apa menurutmu aku ingin mati? Kata Yang Jian. Fang Jing terkejut, dan kemudian menyadari bahwa Yang Jian masih merupakan pendatang baru yang tidak tahu apa-apa saat ini. Dia merasa sedikit konyol karena dia sebenarnya meminta bantuannya saat ini. Akankah Yang Jian memiliki pengaruh yang terlalu besar padanya di masa depan? Fang Jing, ini tidak bagus, lihat, tiba-tiba seorang teman sekelas gemetar dan menunjuk ke pintu toilet. Terdapat toilet di antara koridor lantai 3 dan 2 gedung pengajaran. Sial, aku masih di lantai 2,5 setelah berbalik. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Tidak, bukan ini. Lihat di balik pintu, sepertinya ada sesosok tubuh. Teman sekelasnya gemetar, mengangkat ponselnya dan menyalakannya. Semua orang langsung ketakutan dan mundur. Di balik jendela kaca pintu toilet, sosok samar-samar sosok manusia tinggi muncul dalam cahaya. Siapa di dalam? Seseorang berani berteriak. Saya harap orang di toilet itu adalah teman sekelasnya. Hah! Terdengar suara panjang pintu dibuka, dan sebuah lengan pucat terulur dari toilet yang gelap. Itu bukan manusia, itu hantu lain. Mata Fang Jing tiba-tiba menyusut sejenak, namun pada akhirnya dia menunjukkan ekspresi yang galak. Karena kamu tidak tahu apa-apa, pergilah ke neraka. Dia meraih Yang Jian dengan seluruh kekuatannya dan mendorongnya menuju kegelapan toilet yang tak berujung, berharap untuk menyelamatkan nyawa orang ini dan untuk sementara menahan hantu yang baru lahir. Teks bab 6 tangan di toilet. Pintu toilet terbuka, dan telapak tangan pucat terbentang dari kegelapan. Semua orang terlalu takut untuk dilahirkan, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka tetap diam. Pada saat ini, Yang Jian tidak menyangka bahwa teman sekelasnya Fang Jing tiba-tiba menangkapnya dan mendorongnya ke arah hantu seperti orang gila. Fang Jing, apakah kamu ingin membunuhku?
Yang Jian mengertakkan gigi dan segera bereaksi ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan buru-buru meraih lengan Fang Jing. Begitu langkah kaki mereka berhenti, keduanya membeku. Yang Jian, jika kamu tidak mati, aku tidak akan bisa merasa nyaman dalam hidup ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa apa yang kamu katakan sebelumnya hanyalah pembicaraan biasa? Kamu terlalu naif sekarang. Kamu tahu bahwa aku telah mengatakan apa yang saya katakan dan Anda tidak siap untuk saya. Tapi ini juga yang saya harapkan. Di antara mereka, bagaimanapun juga, Anda hanyalah seorang siswa yang tidak mengerti apa-apa sekarang. Mengetahui betapa kejamnya dunia ini, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Petik 2. Fang Jing berbalik dan berteriak, jika kamu tidak datang untuk membantu, kamu harus mendorongnya masuk dan menyeret hantu ini ke toilet. Jika tidak, ketika hantu itu keluar, kamu semua akan mati. Jika kamu ingin bertahan hidup, Anda harus mengorbankan satu orang. Tidak ada yang lain. Metode penggunaan keadilan untuk menindas masyarakat benar-benar berhasil. Di bawah ancaman hantu jahat, orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup dengan alasan yang tampaknya sah. Segera, 3 teman sekelas laki-laki bergegas dengan ekspresi ketakutan dan meraih Yang Jian. Keempat orang itu mendorongnya bersama-sama, dan tidak mungkin salah satu dari mereka bisa melawan. Segera, Yang Jian mundur dan segera didorong ke pintu toilet. Saat berikutnya, telapak tangan pucat yang terbentang dari kegelapan bersandar di bahunya, dan dengan jari yang kuat, telapak tangan itu mencubitnya dengan dingin dan kaku. Sebuah kekuatan yang menakutkan menarik Yang Jian menuju toilet gelap di belakangnya. Yang Jian, masuk ke sini. Kamu mati kali ini. Jadilah lebih pintar di kehidupan selanjutnya. Fang Jing terbentur keras dan berteriak keras. Yang Jian dipenuhi amarah. Dia sudah merasa seluruh bahunya telah kehilangan kesadaran, seolah-olah telah dihancurkan oleh tangan yang dingin dan pucat itu. Pada saat yang sama, rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan darahnya tampak untuk dibekukan pada saat ini. Kalian bajingan dan teman sekelas sebenarnya ingin membunuhku. Jika itu masalahnya, maka kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Jika kamu mati, aku akan menggunakan kamu sebagai pendukung. Setelah mengatakan itu, dia berhenti melawan dan dengan kuat menggenggam lengan kedua teman sekelasnya dengan telapak tangannya. Kekuatan tarikan yang mengerikan di belakang mereka membuat beberapa orang terseret ke depan. Fang Jing sudah menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru mundur tanpa membiarkan Yang Jian menangkapnya. Tidak, biarkan aku pergi, Yang Jian, biarkan aku pergi. Tolong, aku tidak ingin mati. Jangan tangkap aku, tangkap orang lain. Kedua teman sekelas yang tertangkap itu ketakutan dan memohon ampun sambil menangis. Yang Jian berpikir bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak begitu takut. Dia merasakan kegelapan mengelilinginya, dan dia berkata dengan dingin, berhentilah berteriak. Karena kamu ingin membunuhku, maka aku ingin kamu mati bersamaku. Fang Jing, jangan bangga, jika aku bisa berubah menjadi hantu setelah aku mati, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bang! Terdengar suara keras, lengan pucat itu masuk ke dalam kegelapan, dan pintu toilet langsung tertutup. Yang Jian dan dua teman sekelas yang menjebaknya menghilang bersama. Pintunya tertutup dan tidak ada gerakan lagi. Melihat pemandangan ini, Fang Jing hanya menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajahnya yang ketakutan. Yang Jian, kamu akhirnya selesai. Fang Jing, kamu benar-benar membunuh Yang Jian dan yang lainnya. Orang lain di dekatnya berkata dengan gemetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Fang Jing berkata dengan ekspresi galak, diam, hantu itu akan mati jika aku tidak keluar sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu ingin selamat, ikuti aku. Mereka bertiga tidak bisa menundanya, terlalu lama. Begitu hantu itu membunuh mereka, mereka akan keluar lagi, dan kitalah yang akan mati pada saat itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Jing, kenapa kamu ingin kembali? Melanjutkan ke bawah akan menemui jalan buntu. Entah apa lagi yang akan kita temui. Jika kita kembali, kita mungkin bertemu Zhou Zeng. Jika dia belum mati,
dia mungkin bisa menyelamatkan kita. Ada juga ketakutan yang sangat besar di hatinya. Karena semakin banyak orang mati di alam hantu, semakin menakutkan jadinya, dan tidak banyak waktu untuk melarikan diri. Dingin, gelap, dan disertai suara tetesan air, seolah keran tidak ditutup rapat. Yang Jian dan dua teman sekelas lainnya dibawa ke kamar mandi ini tanpa sedikit pun cahaya oleh telapak tangan pucat itu. Keluar, keluar dari sini. Duan Peng dan Zheng Fei memisahkan diri dari Yang Jian. Mereka ketakutan dan buru-buru meraba-raba dinding, mencoba membuka pintu dan melarikan diri. Dinding yang dingin berbintik-bintik dan berlubang, serta mengeluarkan bau busuk. Toiletnya sangat besar. Dalam keadaan normal, Anda dapat menyentuh pintu dan keluar dari sini dengan mata tertutup, tetapi mereka berdua meraba-raba, dan hanya ada tembok di depan mereka. Ada tembok di sebelah kiri, dan tembok di sebelah kanan. Sebuah tembok tak berujung berdiri di depan mereka. Pintunya menghilang. Pintu? Di mana pintunya? Di mana pintunya? Tadi ada di sini. Zheng Fei, apakah kamu menemukannya? Duan Peng menangis dengan suara gemetar. Aku juga tidak punya satu pun di sini, kata Zheng Fei dengan nada ketakutan. Mereka dengan panik menyentuh dinding, berusaha untuk tidak melewatkan 1 inci pun tangan mereka, berusaha menemukan pintu toilet yang mereka kenal. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, mereka tidak akan pernah bisa menemukan pintu untuk pergi dari sini, hanya dinding yang dingin dan berbintik-bintik. Dengan kata lain, tidak ada pintu seperti itu sama sekali di sini. Tepat ketika mereka mencari pintu untuk pergi, situasi Yang Jian menjadi lebih buruk. Karena dia bisa merasakan tangan dingin itu menggenggam bahunya, dan dari awal, hanya bahunya yang tidak terasa, dan sekarang salah satu lengannya tidak terasa, dan seiring berjalannya waktu, tempat di mana dia kehilangan perasaan semakin banyak, lebih banyak, jika menyebar ke seluruh tubuh, Yang Jian. Anda dapat yakin bahwa Anda akan menjadi mayat yang dingin. Yang Jian berkeringat dingin, dan dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Percuma saja, tempat ditangkapnya seperti dipaku dengan paku besi, tidak bergerak sama sekali. Saya mencoba segala cara untuk berjuang, tetapi masih belum mencapai hasil apapun. Apakah aku akan mati di sini? Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini. Akhirnya mungkin pasrah dengan nasibnya. Tidak ada rasa takut di hatinya, dia hanya berpikir bahwa dia akan mati. Jadi sebaiknya dia menelepon keluarganya dan meninggalkan pesan terakhir sebelum dia meninggal. Senyuman masam muncul di sudut mulut Yang Jian, dia menahan rasa dingin dan mati rasa di tubuhnya, mengeluarkan ponselnya, dan mencoba menelepon keluarganya. Namun ketika dia menghidupkan ponselnya, layarnya berkedip dan gambar yang ditampilkan adalah cerita forum yang pernah dia baca sebelumnya. Ceritanya langsung ke halaman terakhir. Ada file audio di forum. Yang Jian tertegun sejenak ketika dia melihat file audio, dan tiba-tiba teringat suara lelaki tua yang berdiri di luar kelas dan mengetuk pintu. Tunggu, jika orang tua itu benar-benar membunuh orang dengan mengetuk pintu, maka suara ini seharusnya berguna tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hantu. Zhou Zeng berkata bahwa satu-satunya yang bisa menangani hantu adalah hantu. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia merasakan sedikit harapan untuk hidup. Tanpa ragu-ragu, lengan Yang Jian yang lain masih bisa bergerak saat ini, dan dia mengklik file audio. Dong, dong dong. Ketukan pelan di pintu terdengar lagi, bergema di kegelapan. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Telapak tangan pucat yang memegang bahu Yang Jian sepertinya telah terbakar, dan dia dengan cepat menariknya kembali dan menghilang ke dalam kegelapan. Rasa dingin dan kaku dengan cepat hilang dari tubuhku. Bab 7 langkah kaki di belakang Anda. Tubuh Yang Jian menjadi lemas dan hampir jatuh ke tanah, dia terengah-engah, dan kemudian dia merasakan keringat dingin di dahinya mengalir di pipinya dan jatuh seketika. Tadi, rasanya seperti berjalan mondar-mandir di depan gerbang neraka. Tidak, kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Baru saja lolos dari bahaya dari tangan hantu untuk sementara waktu, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengingat dan meratapi apa yang baru saja terjadi. Dia segera mengambil ponselnya, menyalakan lampunya, dan berdiri.
Ada hantu tak dikenal yang berlama-lama di kegelapan tempat ini. Semakin lama ia tinggal di sini, semakin cepat ia mati. Berjalan maju dalam kegelapan. Seluruh tubuh Yang Jian sedikit gemetar, dia tidak tahu apakah itu karena kegugupan yang berlebihan atau ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, saat kegelapan dibubarkan oleh cahaya, dia melihat Duan Peng dan Zheng Fei berdiri di dinding yang berbintik-bintik dan berjamur, menggedor dinding dengan wajah ketakutan. Siapa? Siapa? Suara Zheng Fei bergetar, dan dia berbalik dengan ngeri. Dia melihat cahaya redup. Yang Jian memasang wajah dingin, mengangkat ponselnya dan berkata, "Ini aku, Yang Jian." Yang Jian, kamu belum mati." Zheng Fei ketakutan dan sedikit terkejut. "Apakah kamu ingin aku mati seperti Fang Jing?" kata Yang Jian. Duan Peng sedikit bersemangat. Dia bergegas dengan ekspresi gugup dan ketakutan, meraih Yang Jian dan berteriak, kenapa kamu menyeretku masuk, kenapa? Aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kamu ingin menyakitiku?" Petik 2. Yang Jian meninju wajahnya dan berkata dengan marah, "Kamu dan aku tidak punya permusuhan, bukankah kamu juga ingin membunuhku? Sekarang kamu menyalahkanku atas hal-hal baik yang kamu lakukan sebelumnya. Kataku yang terburuk adalah mati bersama. Aku masih menyesal tidak menangkap Fang Jing saat itu. Seharusnya aku membiarkan dia merasakan perasaan ditangkap oleh hantu tadi." Duan Peng dipukul ke tanah. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan hanya menangis, saya tidak ingin mati, saya hanya ingin hidup. Fang Jing meminta saya melakukan ini. Jika saya tidak melakukan ini, lalu semua orang akan mati ketika sesuatu terjadi, dan lebih baik kamu mati daripada semua orang mati. Jadi aku yang harus dikorbankan. Konyol, kamu hebat sekali. Kenapa kamu tidak berinisiatif mengorbankan dirimu sendiri? Kamu harus memaksa orang lain untuk berkorban. Yang Jian berkata, dan kamu bisa keluar jika kamu benar-benar mengorbankanku. Jangan lupa bahwa ada hantu di luar, dan jangan naif. Fang Jing ingin membunuhku dari awal sampai akhir. Dia harus tahu sesuatu, kalau tidak, kamu tidak bisa terus menatapku. Aku akan membalas dendam hari ini, jika aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Namun sebelum dia selesai berbicara, Duan Peng tiba-tiba gemetar, ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dan dia melihat ke belakang dengan gemetar. Dia tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan pekat, tapi dia merasakan tangan dingin menggenggam pergelangan tangannya. Dan ada kekuatan yang sangat kuat datang dari telapak tangan yang dingin. Sosok Duan Peng hampir lepas kendali dan dia diseret kembali. "Tolong, selamatkan aku, Yang Jian, selamatkan aku." Duan Peng berteriak ngeri. Hati Yang Jian bergetar, dan dia secara tidak sengaja melihat telapak tangan pucat di pergelangan tangan Duan Peng. Jantungku berdetak kencang. Tidak ada keraguan bahwa hantu sebelumnya telah kembali. Hampir tanpa disadari, dia mengangkat teleponnya dan bersiap mengklik file audio, berharap dapat memutar ulang adegan sebelumnya dan menakuti hantu tersebut. Tapi begitu tangannya bergerak, dia berhenti. "Duan Peng, apakah layak untuk ditabung sendiri?" Tidak layak. Fang Jing, Duan Peng, Zheng Fei dan lainnya lah yang menyebabkan dia menghadapi situasi seperti ini. Sekarang mereka dalam bahaya. Mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Saya tidak melihat mereka menyelamatkan saya sekarang. Saya hanya ingin menemukan cara untuk melarikan diri sendiri. Dan bahkan jika saya ingin menyelamatkannya, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? File audio ponsel ini hanya dapat menakuti hantu, tetapi tidak dapat menyakitinya sama sekali. Saya tidak lebih dari seekor rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Anda ingin hidup, bukankah saya ingin hidup? Fang Jing benar. Dia terlalu naif sebelumnya. Dia sudah mendengar di kelas bahwa Fang Jing ingin menyakitinya, tapi dia masih belum siap. Tidak akan lagi. Meletakkan ponsel di tangannya, Yang Jian mundur selangkah dan memandang dengan acuh tak acuh pada sosok Duan Peng yang terus-menerus ditarik kembali oleh kegelapan. Akhirnya, dia melihat sosok Duan Peng menghilang ke dalam kegelapan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan di saat yang sama, telapak tangan pucatnya menghilang. Dan saat kegelapan menelan Duan Peng, bahkan teriakan minta tolongnya pun lenyap. Segala sesuatu di sini dengan cepat kembali tenang,
dan hanya sedikit suara jatuh ke air yang bergema, sangat jernih. Yang Jian menoleh dan menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan ketegangan di tubuhnya dan mengatasi rasa takut di hatinya. Hantu ini masih berkeliaran di sini, jadi jika dia terus tinggal, dia tidak dapat menjamin bahwa hantu tersebut tidak akan memilih untuk menyerangnya lain kali. Fang Jing berkata sebelumnya bahwa menggunakan orang untuk sementara dapat menahan hantu. Alasan kenapa dia dipukul sebelumnya adalah karena dia ingin menahan hantu ini dengan nyawanya sendiri. Dalam hal ini, jika Duan Peng ditangkap oleh hantu, harus ada jeda waktu tertentu antara kemunculan hantu berikutnya. Jika analisisnya benar, Anda akan aman hingga serangan hantu berikutnya. Saya hanya bisa berdoa seperti ini. Memikirkan hal ini, Yang Jian segera mulai mencari jalan keluar dari sini. Yang Jian, kamu mau kemana? Bawa aku bersamamu. Ketika Zheng Fei melihatnya pergi, dia buru-buru ingin mengejarnya. Namun, Yang Jian mengabaikannya dan hanya menolak dengan dingin, kamu bisa memikirkan cara untuk dirimu sendiri. Jangan ikuti aku. Apakah kamu masih mengharapkan aku untuk membawamu keluar dari sini? Kamu tahu bahwa aku semua salahmu, di sini, di tempat sialan ini. Setelah mengatakan itu, dia mempercepat langkahnya dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Dia tidak langsung membalas dendam, itu sudah karena pertimbangan teman-teman sekelasnya. Hantu itu pasti akan mendatanginya setelah membunuh Duan Peng, jadi biarkan dia menunggu kematian di sini, dan itu juga akan menunda waktu untuk dirinya sendiri. Jika hantu itu menyerang lagi, Zheng Fei pasti akan terpilih terlebih dahulu. Zheng Fei terkejut dan buru-buru mengikutinya, tapi Yang Jian sudah tidak ada lagi, hanya kegelapan tak berujung. Yang Jian, kamu di mana? Keluarlah. Aku tidak bermaksud begitu sebelumnya. Maafkan aku minta maaf padamu. Dengan suara tangisan, dia meraba-raba dengan tangannya di kegelapan, tapi tidak menemukan apapun. Lanjutkan berjalan dalam lingkaran. Zheng Fei segera menyadari bahwa dia tersesat. Dia tidak dapat menemukan Yang Jian dan ingin kembali ke dinding tempat dia berada sebelumnya, tetapi dia juga tidak dapat menemukan dinding di belakangnya. Sepertinya ini bukan lagi toilet biasa, melainkan ruang gelap tak berujung. Ketakutan berangsur-angsur melonjak ke dalam hatinya, menenggelamkan sedikit keberanian yang tersisa. Dan kemudian dia mendengar langkah kaki tumpul di belakangnya. Langkah kaki itu mendekat dan mendekat, terus-menerus menuju lokasinya. Duan Peng, kan? Zheng Fei bertanya hati-hati dengan suara gemetar. Kata-katanya belum selesai. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat terulur dari kegelapan dan mencengkeram lehernya dari belakang. Dingin, kaku, tidak seperti tangan yang hidup. Ah! Jeritan histeris terdengar. Tapi Yang Jian tidak mendengar teriakan itu, dan sekarang dia juga menghadapi masalah. Aku tersesat lagi dalam kegelapan. Ini jelas bukan toilet, pikirnya dalam hati. Kegelapan yang tak ada habisnya di depanku, dan jalan di depan jauh melampaui jarak toilet. Saya melihat waktu di ponsel saya dan melihat bahwa 20 menit penuh telah berlalu. Saya tidak meninggalkan toilet selama 20 menit, dan saya bahkan tidak menyentuh dinding toilet atau toilet. Satu-satunya penjelasan adalah saya pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sialan, apa sebenarnya alam hantu itu? Zhou Zeng bahkan tidak menyebutkannya selama ceramahnya sebelumnya. Yang Jian sangat cemas. Tanpa informasi yang cukup, dia tidak dapat menganalisis apapun, apalagi menemukan cara untuk memecahkan alam hantu ini. Tik-tok, tik-tok. Suara tetesan air dari keran terdengar. Tunggu sebentar. Suara tetesan air itu, menghilang beberapa saat, kenapa muncul lagi saat ini? Ekspresi Yang Jian berubah, dan kemudian dia berjalan ke arah suara air yang menetes tanpa ragu-ragu. Jika ada suara tetesan dari keran, berarti toiletnya ada di dekatnya. Kembali saja ke toilet yang sudah dikenalnya untuk mencari pintu dan keluar dari tempat sialan ini. Sial, kuharap aku sudah memperhatikan ini sebelumnya. Dengan arahan dan keyakinan di hatinya, Yang Jian mempercepat langkahnya. Namun tak lama kemudian, dia mendengar pengingat baterai lemah dari ponselnya, yang mengejutkannya. Dia ragu-ragu, dan harus mengertakkan gigi dan mematikan telepon.
Dia lebih takut pada hantu yang tinggal di sini daripada kegelapan. Jumlah daya ini harus dicadangkan untuk saat-saat kritis. Maju dalam kegelapan, berhati-hatilah. Yang terdengar hanyalah suara tetesan air di kegelapan, dan tidak ada yang lain. Lingkungan sekitar begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar napasku sendiri dengan jelas. Namun tidak lama kemudian dia mematikan lampunya. Tiba-tiba, ketuk, langkah. Serangkaian langkah kaki terdengar dari belakang Yang Jian, berat dan jelas. Langkah kaki itu semakin mendekat, perlahan mendekatinya. Dalam sekejap, Yang Jian membeku dan seluruh tubuhnya menegang. Dia tiba-tiba menyalakan lampu telepon dan melihat ke belakang. Cahaya tersebut menerangi posisi sekitar 1 meter jauhnya, dan tidak ada apapun di baliknya, hanya kegelapan pekat. Namun langkah kaki itu semakin dekat. Sangat tidak mungkin menjadi Zheng Fei dan Duan Peng. Wajah Yang Jian sedikit membeku. Mustahil bagi orang yang hidup untuk mengikutinya dengan akurat dalam kegelapan. Jika bukan Zheng Fei dan Duan Peng, kemungkinan besar itu adalah hantu yang berkeliaran di toilet. Pergilah dengan cepat. Merasakan langkah kaki mendekat, hati Yang Jian bergetar dan dia buru-buru mempercepatnya. Teks bab 8 Pohon Aneh. Yang Jian mempercepat langkahnya dan terus bergerak maju dalam kegelapan. Ketuk, langkah. Namun langkah kaki yang jelas di belakangnya masih tidak tergesa-gesa dan diikuti dengan cermat. Tidak peduli seberapa cepat Yang Jian, dia tidak bisa menghilangkan suara langkah kaki, dan seiring berjalannya waktu, langkah kaki itu semakin dekat. Awalnya saya hanya merasakan langkah kaki itu hanya berjarak 5 atau 6 meter di belakang saya. Tapi kemudian saya merasakan langkah kaki sekitar 3 meter di belakang saya. Berjalan lebih jauh, langkah kaki itu hampir berhenti 1 meter di belakangnya. Yang Jian memegang telepon erat-erat di telapak tangannya. Dia tidak berani mematikan layar karena dia siap mengklik file audio kapan saja. Jika hantu itu benar-benar menyerangku lagi. Ketukan di pintu dari file audio ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya. Seluruh tubuhnya tegang, siap melawan hantu itu kapan saja. Namun, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Yang Jian. Langkah kaki di belakangnya selalu mengikutinya sejauh 1 meter, tidak menjauh atau mendekat. Dan apakah Yang Jian mempercepat atau memperlambat, langkah kaki tetap menjaga jarak halus ini. Mungkinkah benda itu menunggu baterai ponselnya habis? Tiba-tiba, ekspresi Yang Jian tiba-tiba berubah. Dan dia menjadi semakin gelisah ketika melihat baterai ponselnya, yang hanya kurang dari 10%. Jika itu masalahnya, hanya masalah waktu sebelum dia mati di tangan hantu itu. Tidak mungkin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lihatlah level baterai di layar ponsel, 7%. Jika level baterai kurang dari 5%, baterai dapat mati kapan saja. Yang Jian menyesalinya sekarang. Dia bermain-main dengan ponselnya secara acak di siang hari dan kehabisan baterai. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Jika aku tidak ingin mati di sini, aku harus keluar dari tempat sialan ini sebelum baterai ponselku habis, kalau tidak. Dia mengertakkan gigi dan mulai berlari. Dia berlari secepat yang dia bisa ke arah suara tetesan air. Ketuk, ketuk. Langkah kaki di belakangnya mengikuti dan bertahan. Yang Jian bahkan bisa merasakan udara dingin datang dari belakangnya, serta bau samar mayat. Hantu itu mengikutinya seperti bayangan, mengejarnya. Saat dia berlari dengan seluruh kekuatannya, suara tetesan air semakin dekat dengannya. Namun saat ini, layar ponsel otomatis menyala. Baterai, 5%. Ini menunjukkan, untuk mencegah ponsel Anda mati secara otomatis, harap isi dayanya tepat waktu. Brengsek. Yang Jian terengah-engah dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia melihatnya dan menjadi semakin panik. Meski sangat lelah, dia tidak berani berhenti. Berhenti berarti menunggu kematian. Terus mengertakkan gigi dan berlari dengan liar. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di hadapannya dalam kegelapan. Cahaya ini memiliki warna merah samar dan terlihat sangat jelas di kegelapan, seperti gumpalan bunga api di malam yang gelap, namun sangat mencolok. Itu adalah mata Yang Jian berbinar, dan dia sangat gembira, seolah dia melihat harapan untuk hidup. Namun, saat ini, ponsel di tangannya bergetar dan layar kembali menyala.
Ini menunjukkan, mati secara otomatis. Meski dayanya masih sedikit, namun ponsel sudah mulai dimatikan secara paksa. Namun, pada saat itu, layar ponsel mati total. Yang Jian merasakan aura dingin datang dari belakangnya, dan suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Benda itu datang dalam sekejap dari jarak 1 meter. Tepat di belakang. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dalam kegelapan, dia bisa merasakan tangan pucat dan dingin terulur, melewati telinganya, dan meraih lehernya. Tidak peduli seberapa keras dia berlari, dia tidak bisa melepaskan telapak tangan ini. Apakah kamu akan mati di sini? Yang Jian sudah bisa merasakan jari-jari dingin menyentuh kulit lehernya. Rasa dingin seperti es langsung menyebar ke seluruh tubuh hingga membuat bulu kuduk merinding. Bau samar mayat memenuhi ujung hidungnya. Tidak ada jalan keluar. Lampu merah di kegelapan menjadi semakin mencolok. Tiba-tiba, langkah kaki di belakangnya berhenti dan menghilang seketika. Telapak tangan yang dingin hanya menyentuh leher Yang Jian tetapi tiba-tiba membeku dan tidak mencubitnya. Yang Jian, yang berlari beberapa langkah ke depan, merasakan benda di belakangnya menjauh. Tampaknya hantu itu tidak lagi mengejarnya. Baru saja, apa yang terjadi? Setelah berlari beberapa saat, Yang Jian tidak bisa berlari lagi. Dia berhenti dan terengah-engah. Pikirkan kembali adegan mendebarkan sebelumnya. Dia yakin dia selamat bukan karena beruntung, tapi karena hantu itu menyerah mengejarnya. Tapi kenapa? Mendengarkan kiri dan kanan, langkah kaki berikutnya tidak terdengar lagi. Dia tampaknya aman untuk saat ini. Abaikan saja untuk saat ini. Karena benda itu tidak mengejarku, itu berarti aku baik-baik saja sekarang. Tidak peduli apa, aku harus pergi dari sini secepat mungkin. Yang Jian terengah-engah posisi lampu merah, lalu lewat. Segera, dia sampai di lokasi di mana lampu merah itu memancar. Bola lampu. Manik-manik kaca. Yang Jian tertegun sejenak. Dia mencoba menjangkau dan menyentuh tempat di mana lampu merah itu memancar. Ah! Seketika, Yang Jian merasakan sengatan tajam, dan dia dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Ini bukan lampu. Namun yang membuatnya takut adalah ia melihat bola kaca lampu merah itu benar-benar menempel di tangannya, dan masih menggeliat-geliat hingga membuat lubang dan tenggelam ke punggung tangannya. Rasa dingin dan nyeri langsung menyelimuti seluruh tubuh. Yang Jian jatuh ke tanah, dan rasa sakit membuat seluruh tubuhnya bergerak-gerak, seperti kram yang mengelupas kulit dan menghancurkan jiwa. Namun dalam perjuangan yang menyakitkan, Yang Jian memperhatikan perubahan di sekelilingnya. Kegelapan yang mengelilinginya mulai surut dengan cepat. Terlihat jelas. Segala sesuatu di sekitar Anda dapat terlihat dengan jelas. Seolah-olah dia tiba-tiba memiliki kemampuan melihat di malam hari. Rasa sakitnya datang dan pergi dengan cepat. Belum genap 3 menit perjuangannya, Yang Jian merasakan rasa sakitnya mulai surut seperti air pasang. Dia terbaring di tanah hampir kelelahan, terengah-engah, dan otot-otot di sekujur tubuhnya masih sedikit bergerak karena rasa sakit tadi. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa saat, Yang Jian pulih sedikit dan kemudian berjuang untuk duduk seolah-olah dia telah lolos dari kematian. Namun, ketika dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas, matanya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Di depanku ada sebuah pohon. Pohon pucat, seperti pohon yang tumbuh dari tulang. Di pohon tergantung kulit manusia yang compang camping, potongan kain yang kotor dan bau, kepala mumi, dan bendera kertas yang aneh. Namun yang lebih membuatnya takut adalah ada kaki manusia tergeletak di batang pohon tinggi. Tidak, bukan orang. Sebaliknya, itu adalah bayangan dengan garis luar yang sama dengan manusia, seolah-olah terkondensasi dari kegelapan. Sosok hitam tinggi ini tidak bergerak, tergantung terbalik di pohon, dengan kepala menghadap ke tanah. Melihat lebih dekat, saya menemukan ada paku besi setebal lengan orang dewasa yang dipaku di dada sosok hitam ini. Tidak, tepatnya, itu adalah paku peti mati yang biasa digunakan oleh masyarakat ke pohon entah sudah berapa tahun. Penuh bekas luka, seolah mau patah. Tik-tok, tik-tok. Darah hitam mengalir keluar dari tempat bayangan hitam itu dipaku. Di tengah perjalanan, suara tetesan air di kegelapan ternyata seperti ini.
Tetapi ketika Yang Jian melihat kepala sosok hitam besar ini, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Kepala sosok hitam itu tidak memiliki garis wajah, hanya sebuah lekukan. Lekukan itu sepertinya merupakan posisi mata sosok hitam itu. Yang Jian melihat punggung tangannya. Gulu, daging yang retak itu dibentangkan, dan bola mata merah terlihat setelah diputar beberapa kali. Pada saat yang sama, sebuah perspektif aneh muncul di benaknya. Seolah-olah sebuah mata benar-benar tumbuh di punggung tangan, dan gambaran mata tersebut dapat ditransfer ke pikiran. Kemampuan yang aneh, atau tidak diketahui. Tapi Yang Jian melihat pohon tulang putih aneh ini, kulit manusia di atasnya, mumi, dan bayangan hitam besar yang dipaku di batangnya. Aneh sekali di sini. Tidak peduli pohon apa ini, yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Samar-samar dia merasa bayangan hitam besar yang dipaku di pohon itu lebih menakutkan daripada lelaki tua itu. Dan dia sepertinya menyadari bahwa mata kosong mumi yang tergantung di pohon itu sepertinya sedang mengawasinya secara diam-diam. Ada perasaan menyeramkan. Dia melihat mata merah yang terlihat di punggung tangannya, dan kabut menyelimuti hatinya, bertahan lama. Hanya saja ini bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini sekarang. Kegelapan di sekitarnya sepertinya telah memudar, dan Yang Jian dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah ruang gelap tak berujung yang hanya berisi pohon mati dengan tulang. Itu seperti dunia yang berbeda, bukan sekolah yang ku kenal sama sekali. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia bisa melihat sebuah pintu ke arah dia datang. Itu adalah pintu toilet. Ternyata pintunya dekat sekali denganku, tapi aku tidak menyadarinya sebelumnya. Bab 9 Hantu Bayi. Hantu itu sepertinya telah menghilang. Ketika Yang Jian dengan hati-hati kembali dengan cara yang sama, dia tidak melihat hantu mengejarnya. Ini mungkin yang disebut pepatah bahwa jika Anda selamat dari malapetaka, Anda akan diberkati kelak. Setelah membuka pintu dan masuk, Yang Jian tiba-tiba tercengang. Koridor yang familiar. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah ruang kelas tempat dia melarikan diri sebelumnya. Dia sebenarnya kembali ke pintu kelas di lantai 5. Apa yang terjadi? Pintu itu tidak terhubung ke toilet. Yang Jian merasa semakin aneh. Batuk, batuk. Tiba-tiba terdengar batuk lemah dan nyeri. Itu kamu? Kenapa kamu keluar dari kelas? Seorang pria pucat dan kurus yang mengenakan jaket duduk di koridor, menatap Yang Jian dengan sepasang mata merah dengan sedikit kewaspadaan. Zhou Zeng. Yang Jian tertegun sejenak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat aku mengikuti mereka pergi, aku ditangkap oleh hantu dan masuk ke toilet. Akhirnya aku menemukan jalan keluar dan membuka pintu dan menemukan diriku kembali ke sini. Benarkah? Inilah alasan dari alam hantu. Sepertinya makhluk itu tidak ingin melepaskanmu. Mata Zhou Zeng bergerak sedikit, tetapi hanya ada satu hantu jahat di alam hantu. Hantu jahat itu adalah lelaki tua yang mengenakan gaun hitam, tetapi dia telah pergi sebelumnya. Kamu harus bertemu dengan seorang budak hantu. Apa itu budak hantu? Yang Jian berjalan mendekat dan bertanya. Zhou Zengdao, segala sesuatu yang terbentuk setelah kematian orang yang dibunuh oleh roh jahat di alam hantu dikendalikan oleh guru hantu dan mematuhi instruksi hantu jahat tanpa syarat, sama seperti budak dari Tuan Tanah Kuno, jadi mereka disebut budak hantu, tapi tidak ada hantu-hantu itu sangat menakutkan, tetapi mereka juga sangat mengancam orang-orang biasa seperti Anda. Besar, alam hantu ini baru ada sejak lama, dan bahkan budak hantu pun telah muncul. Petik 2. Tetapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Anda berada di sini tepat pada waktunya. Dia mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan walkie-talkie dari tangannya. Ini adalah telepon penentuan posisi satelit standar Interpol. Ambil saja dan segera pergi. Jika Anda bisa keluar dari tempat neraka ini, seseorang akan menghubungi Anda setelahnya. Katakan saja yang sebenarnya tentang situasi di sini kepada orang yang Anda hubungi. Zhou Zengdao, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Saudara Interpol, bagaimana denganmu? Yang Jian bertanya. Zhou Zengdao, batas saya telah tercapai. Ketika saya menyeret orang tua itu kembali, saya menggunakan terlalu banyak kekuatan dari hantu. Benda itu akan hidup kembali.
Mereka yang dapat mengendalikan kekuatan hantu akan disebut pengontrol hantu, tapi hantu yang sama juga secara bertahap akan mengendalikan manusia. Makhluk sepertiku yang bukan manusia atau hantu tinggal di dunia. Pergi ke sekolah adalah semacam siksaan. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menjerit kesakitan, jatuh ke tanah dan meronta. Selama perjuangan, jas hujannya yang besar terbuka. Yang Jian terkejut. Di bawah jaket ada perut bengkak, lebih besar dari perut wanita hamil, perutnya agak transparan, dan di dalamnya meringkuk seperti bayi berusia 4 atau 5 tahun. Tubuh bayi itu berwarna hijau kehitaman, tangannya berkuku tajam, dan matanya hitam seperti tinta tanpa pupil. Ia menggeliat dan merobek perutnya, seolah ingin merobek perutnya dan keluar. Ini, apa ini? Hantu? Hantu sayang, begitulah nama file itu. Zhou Zengqiang menahan rasa sakitnya, saat berada di perut saya, ukurannya hanya sebesar ibu jari. Saya menggunakan kekuatan Li Gui sekali dan itu tumbuh sedikit. Bahkan jika saya tidak menggunakannya, itu akan tetap tumbuh. Usus dan organ dalam perutku semuanya hancur karenanya. Setelah memakannya, aku harus menahan rasa sakit karena memakan organ dalamku setiap hari. Setiap malam aku sangat kesakitan hingga aku tidak bisa tidur. Tetapi bahkan sekarang organ dalamku telah dimakan oleh bayi hantu ini, hanya menyisakan perut yang kosong. Orang biasa pasti sudah lama mati, tapi aku tidak pernah bisa mati. Bagiku, hidup adalah semacam rasa sakit dan penyiksaan, kematian adalah suatu kelegaan. Ayo pergi, ambil telepon ini dan pergi. Dia mengulurkan tangan dan melemparkan teleponnya, dan berteriak, jika kamu tidak pergi, bayi hantu itu akan habis. Saat itu, akan ada 2 hantu di sini, dan akan lebih sulit bagimu untuk keluar. Yang Jian mengangkat telepon, melihat ekspresi kesakitannya, dan tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh punggung tangannya. Dia pernah mengalami rasa sakit seperti ini sebelumnya. Tuan hantu, mungkinkah dia menjadi seperti Zhou Zeng? Maaf mengecewakanmu, level orang tua itu terlalu tinggi. Aku bukan tandingannya. Aku tidak bisa menahan hantu tua itu. Aku akan mengeluarkan kalian para siswa. Mulai sekarang kalian hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Ketika Zhou Zeng melihat Yang Jian mengangkat telepon, senyum masam muncul di bibirnya. Yang Jian berkata, karena kamu tahu begitu banyak, mengapa kamu tetap tinggal? Jika kamu pernah pergi dari sini sebelumnya, kamu akan bisa pergi dengan selamat. Tidak perlu tinggal dan mati bersama kami semua. Petik 2. Karena saya seorang polisi kriminal dan pengontrol hantu. Satu-satunya orang yang bisa menangani hantu adalah orang-orang seperti kita. Jika kita rakus hidup dan takut mati, dunia akan berakhir. Saya melakukan pekerjaan ini bukan hanya demi negara, demi rakyat, demi keluargaku, dan demi diriku sendiri. Sudut mulut Zhou Zeng bergerak-gerak, dan rasa sakitnya menjadi semakin hebat. Dia merasa tidak bisa lagi menahannya, dan tiba-tiba berteriak, apa yang kamu lakukan berdiri diam di sini? Ayo pergi, cepat pergi. Hati Yang Jian bergetar, dia tidak berani tinggal, dia mengepalkan telepon di tangannya dan berbalik dan lari. Ngomong-ngomong, berhati-hatilah dengan siswa bernama Fang Jing di kelasmu. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia sangat aneh dan tidak normal. Dia tidak terlihat seperti manusia, tapi aku tidak yakin. Kamu, sebaiknya jauhi orang ini. Saya sudah melaporkan masalah tentang dia. Seseorang akan menyelidikinya di masa depan. Dia berbicara omong kosong tentang masa depan. Tidak mungkin ada orang yang bisa kembali ke masa kini dari masa depan. Petik 2. Zhou Zeng berteriak lagi sambil meronta kesakitan. Apa? Yang Jian melihat ke belakang dengan terkejut. Begitu dia berbalik, dia mendengar jeritan dan melihat perut Zhou Zeng terkoyak. Lengan bayi berwarna biru kehitaman terentang, dan kemudian robekannya menjadi semakin besar. Kepala bayi hantu di dalamnya muncul, keluar, seperti anak yang baru lahir. Melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun yang terungkap di mata gelap itu adalah sifat aneh dan jahat. Berjalan, Yang Jian terkejut dan buru-buru berbalik dan lari. Wow dukun! Segera setelah saya menuruni tangga, jeritan aneh hantu bergema di koridor di belakang saya,
seolah-olah dunia sedang mengumumkan kedatangan dan kemunculannya. Bayi hantu itu perlahan keluar dari tubuh Zhou Zeng, dan perutnya yang membuncit dengan cepat menyusut seperti balon kempes. Tidak ada darah yang mengalir keluar, bahkan organ dalam pun tidak terlihat, hanya sebagian daging yang menghitam. Seperti yang dia katakan sebelumnya, organ dalamnya telah dilahap oleh bayi hantu ini. Ayah, Bu, ya, maafkan aku. Mata Zhou Zeng berangsur-angsur kehilangan kilaunya dan menjadi kusam. Di satu sisi kepalanya, kehidupan menghilang, tetapi matanya menatap lurus ke arah bayi hantu yang perlahan merangkak ke arah kiri Yang Jian. Lantai 4, lantai 3. Bagus, tidak hilang. Pada saat ini, Yang Jian dengan cepat menuruni tangga, sedikit kejutan muncul di hatinya. Karena dia menemukan bahwa tidak ada lagi kegelapan di tangga. Meski redup, semuanya bisa terlihat dengan jelas, dan sebelumnya tidak ada hantu yang menabrak tembok. Tidak ada kegelapan, tidak ada tersesat, dan jika semuanya berjalan baik hanya perlu beberapa menit untuk meninggalkan sekolah. Ketika dia sampai di lantai 2, dia melihat Zhang Wei, Miao Xiaoshan dan teman sekelas lainnya berjalan mondar-mandir di koridor dengan wajah ketakutan. Mereka memegang ponsel di tangan mereka, menyalakan lampu, dan berjalan dari ujung koridor ini. Pergi ke ujung yang lain, lalu putar dan kembali. Saya sudah bolak-balik beberapa kali. Sepertinya saya terjebak dalam ilusi dan tidak pernah bisa keluar. Tidak, ini bukan karena alam hantu telah menghilang, atau kegelapan telah surut, tapi karena aku bisa melihat semua ini. Wajah Yang Jian sedikit berubah, dan dia melihat ke mata merah di belakang tangannya. Mungkinkah ini kemampuan pengontrol hantu? Jadi, mata ini juga hantu. Dia ingat apa yang dikatakan Zhou Zeng sebelumnya, bahwa bayi hantu di perutnya pada awalnya hanya seukuran kuku, dan kemudian bertambah besar. Jika demikian, akan seperti apa bentuk mata hantu ini di masa depan? Akankah dia berubah menjadi hantu ganas dan melahapnya? Memikirkan situasi Zhou Zeng sebelumnya, punggung Yang Jian terasa dingin dan dia sedikit gemetar. Melihat mata di punggung tangannya, dia hanya bisa melihat ketakutan. Kegembiraan melihat menembus alam hantu menghilang seketika. Bahkan jika kamu terbunuh oleh mata ini, itu akan terjadi di masa depan. Prioritas utama adalah keluar dari sini. Yang Jian mengertakkan gigi untuk menghentikan pikirannya, lalu melangkah menuju Zhang Wei dan yang lainnya. Namun di mata Zhang Wei dan yang lainnya, segala sesuatu di sekitar mereka hanyalah kegelapan. Lampu pada ponsel hanya mampu menjangkau jarak 1 meter, dan akan sulit untuk melihat dengan jelas pada jarak yang lebih jauh. Zhang Wei, kita telah berjalan selama setengah jam, dan jika kita masih tidak bisa keluar, apakah kita akan terjebak di sini selama sisa hidup kita? Miao Xiaoshan, yang berada di kelas di sebelahnya, berkata dengan gugup. Zhou Zeng mengatakan ini adalah alam hantu. Tahukah kamu apa itu alam hantu? Apakah memang ada hantu? Mungkinkah yang terjadi di kelas sebelumnya adalah peristiwa supernatural? Jika memang ada hantu, kita benar-benar bisa. Kita tidak bisa keluar. Siswa lain di samping berkata dengan hati-hati. Zhang Wei berkata dengan serius, jangan khawatir, mengapa kita tidak bisa keluar selama sisa hidup kita? Itu sama sekali tidak mungkin. Percayalah, kita akan mati kelaparan di sini dalam beberapa hari. Itu tidak akan bertahan seumur hidup. Petik 2. Petik 2. Saat ini, Anda masih melontarkan komentar sinis seperti itu. Tiba-tiba, ketuk-ketuk, ketuk-ketuk. Serangkaian langkah kaki datang dari kegelapan. Siapa yang di depan? Zhang Wei menjadi gugup sesaat, dan yang lainnya juga gelisah dan gemetar ketakutan. Jangan gugup, ini aku, Yang Jian. Suara Yang Jian datang dari kegelapan. Berhenti, jangan datang. Kamu bilang kamu Yang Jian, bisakah kamu membuktikannya? Bagaimana jika kamu berubah menjadi hantu? Yang Jian berkata, Zhang Wei, mengapa kamu tidak bisa berhenti bersikap bertele-tele? Sangat berbahaya di sini. Aku bisa membawamu keluar. Jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan tersesat. Dia datang ke sini khusus untuk menyelamatkan Zhang Wei dan yang lainnya. Jika dia tidak menyelamatkan mereka, orang-orang ini pasti akan mati di sini.
Meskipun dia memiliki dendam terhadap Fang Jing, dia tidak memiliki dendam terhadap mereka. Selain itu, dua hantu kuat muncul di alam hantu, dan kengeriannya tak terbayangkan. Tunggu sebentar, jika Anda benar-benar Yang Jian, lalu saya bertanya, apa nama Inggris saya? Anda hanya bisa menjawabnya sekali. Jika Anda menjawab salah, Anda bukan manusia. What Yil Ying Bang Bang, kata Yang Jian. Zhang Wei tiba-tiba menghela nafas lega, sepertinya itu benar-benar kamu, bukan hantu. Itu membuatku takut. Untungnya, aku mengetahui kodenya. Bab 10 Kekuatan Hantu Jahat. Berpegangan tangan dan ikuti aku. Jangan berpisah. Aku bisa membawamu keluar dari gedung pengajaran ini. Zhang Wei, mengapa tanganmu berkeringat? Yang Jian bertanya. Zhang Wei berkata dengan wajah serius, keringat. Mengapa tanganku berkeringat? Yang Jian, kamu terlalu banyak berpikir. Ini jelas air kencing anak-anak. Digunakan untuk mengusir roh jahat. Itu dilakukan belum lama ini dan masih panas, rasakan lagi. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Yang Jian dan menerapkannya dengan tidak hati-hati. Sial, kamu sangat menjijikkan. Yang Jian berkata, berhenti berpegangan tangan denganku dan keluar dari sini. Jangan seperti ini. Aku tidak membencimu. Apakah kamu masih membenciku? Itu hanya sedikit kencing, jadi apa bedanya? Yang terburuk adalah aku akan membiarkanmu buang air kecil kembali setelah aku keluar. Zhang Wei Dao. Yang Jian, apakah kamu benar-benar punya cara untuk pergi dari sini? Miao Xiaoshan bertanya dari belakang. Yang Jian memimpin mereka menuruni tangga tanpa ada tanda-tanda tersesat. Dia berkata, tentu saja, saya punya sedikit gambaran tentang apa yang disebut alam hantu. Alam itu diselimuti kegelapan. Orang biasa dapat dengan mudah berhalusinasi saat masuk ke sini, jadi apa yang saya lihat mungkin tidak benar, tetapi ada beberapa hal yang masih tidak bisa saya lihat. Pahamilah, jika semuanya baik-baik saja, tidak akan sulit untuk meninggalkan tempat ini. Berhenti dulu, ada situasi di depan. Petik 2. Tiba-tiba dia berteriak dan langsung berhenti. Di tangga lantai 1, dia melihat beberapa teman sekelasnya tersesat di sini. Mereka berdiri tak bergerak seperti sosok kayu, tubuh mereka tegak dan kaku. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Fang Jing sebelumnya. Tapi orang-orang yang tinggal di sini hanya sebagian saja, tidak semuanya. Apakah itu Zhao Qiang? Ekspresi Yang Jian berubah, dan matanya tertuju pada teman sekelas laki-laki. Zhao Qiang ini adalah salah satu pembunuh yang mendorongnya ke toilet bersama Fang Jing, Duan Peng, dan Zheng Fei. Fang Jing tidak ada di sini, jadi orang-orang ini ditinggalkan oleh Fang Jing. Yang Jian mengerutkan kening, jadi Fang Jing melakukan trik lamanya lagi. Dia ingin menggunakan nyawa orang-orang ini untuk mengusir roh jahat. Jika itu masalahnya, itu benar-benar merupakan pembalasan. Berjalan ke depan, dia menepuk Zhao Qiang dan berencana bertanya tentang situasinya. Zhao Qiang, yang berdiri di sana dengan kaku dan tidak bergerak dengan punggung menghadap Yang Jian, perlahan menoleh saat ini. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi kepalanya berputar 180 derajat dalam posisi yang aneh, dan kemudian sepasang mata abu-abu mati dia menatap Yang Jian dengan kaku. Yang Jian ketakutan dan segera mundur beberapa langkah. Mati, mati. Sekarang sudah hilang, kenapa masih bisa bergerak? Apakah dia akan menjadi hantu juga? Yang Jian sangat waspada dan merasa gugup. Jika beberapa hantu lagi muncul, permainan akan benar-benar berakhir. Namun, tubuh Zhao Qiang berdiri di sana tanpa gerakan apapun, dia hanya perlahan memalingkan wajahnya, dan kemudian terus berdiri tak bergerak dengan membelakangi semua orang seperti sebelumnya. Tidak ada reaksi. Sepertinya dia belum menjadi ancaman. Dia mengamati dan merasa lega. Zhang Wei, pergilah ke sini. Ada sesuatu yang menghalangi jalan. Ayo kita berkeliling sebentar. Lalu dia memimpin yang lain mengelilingi mayat-mayat itu. Sekarang Zhao Qiang telah mencapai tujuan ini, Yang Jian merasa lega atas pembunuhan yang dia lakukan sebelumnya. Hutang dihapuskan setelah kematian. Tapi pelakunya adalah Fang Jing. Wow dukun. Tiba-tiba, jeritan aneh yang menembus bergema di tangga. Jeritan aneh ini melewati lapisan kegelapan, mengabaikan penghalang dari alam hantu, dan jatuh ke telinga semua orang.
Suara apa itu? Seperti tangisan bayi, tapi tidak terlalu mirip. Seorang teman sekelas terkejut dan bertanya dengan gemetar. Zhang Weidao berkata, mungkin ibumu memintamu kembali untuk makan malam. Itulah sebabnya ibumu memanggilnya seperti itu. Menurutku dia mungkin hantu. Kamu tahu apa yang kamu tanyakan? Zhang Weidao berkata, bukankah itu hantu? Apakah wanita cantik yang ingin berkencan denganmu? Sekarang kita berakting di film horor. Kamu mengira kita ada di sekolah. Dia sekarang menjadi orang tua pemarah yang melawan siapapun yang dia tangkap. Jangan buang waktu, ayo cepat pergi, itu bayi hantu, makhluk itu mengejar kita. Wajah Yang Jian menjadi gelap dan dia segera berkata, inilah hantu yang keluar dari tubuh Zhou Zeng, bernama Ghost Baby. Meski tingkat bahayanya tidak jelas, namun tetap saja sangat berbahaya. Sial, itu benar. Kamu harus menarik napas bahkan jika kamu gantung diri. Zhang Wei gemetar ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Semua orang mempercepat dan meninggalkan gedung pengajaran secepat mungkin di bawah kepemimpinan Yang Jian. Setelah akhirnya berjalan keluar dari tangga yang seperti hantu menabrak tembok, orang-orang yang tersisa sudah merasakan harapan ada di hadapan mereka. Tapi saat ini, seorang bayi berbaju biru dan hitam dengan cepat merangkak di sepanjang dinding dengan kecepatan yang menakutkan dan aneh, seperti laba-laba. Sepasang mata bulat gelap memandang semua orang. Tidak ada jejak emosi manusia di matanya, hanya keanehan seperti benda mati. Tampaknya mengenali Yang Jian di depannya, dan tiba-tiba ia mengeluarkan tangisan aneh dan mengulurkan tangannya untuk meraih Yang Jian. Lengan bayi ramping itu terentang dengan aneh, dan mereka dengan cepat bergerak sepanjang kegelapan. Yang Jian, yang berjalan di depan, tidak menyadari hal ini. Tiba-tiba, Yang Jian tiba-tiba merasakan udara dingin mendekat dengan cepat di belakangnya. Perasaan ini, persis sama dengan perasaan diserang oleh hantu di toilet. Dia hendak melihat ke belakang, tetapi saat ini dia merasakan sakit yang menusuk di bagian belakang kepalanya. Kulit di bagian belakang kepalanya terkoyak, dan mata merah darah berubah beberapa kali dan tiba-tiba terlihat. Rasa sakit itu membuatnya berhenti dan dia hampir terjatuh sambil berpegangan pada dinding. Tangisan aneh terdengar, dan lengan bayi yang datang dalam kegelapan tiba-tiba berhenti di belakangnya. Mata merah muncul di belakang kepala Yang Jian, menatap telapak tangan bayi yang terulur. Mata itu memancarkan cahaya merah samar, sepertinya menghentikan serangannya. Kepala Gu Ying berputar setengah lingkaran, menatap Yang Jian dengan aneh, dan lengan yang terentang perlahan ditarik kembali. Yang Jian, kenapa kamu berhenti? Rasa sakitnya berangsur-angsur mereda, dan Yang Jian tersentak, tidak apa-apa. Saya baru saja diserang oleh bayi hantu. Untungnya, tidak apa-apa. Dia tanpa sadar menyentuh bagian belakang kepalanya. Hatiku bergetar. Dia menyentuh satu matanya. Penglihatan di belakangnya muncul di benaknya, dan sekarang dia bisa melihat situasi di belakangnya. Apakah benda ini menyelamatkanku? Yang Jian teringat kata-kata Zhou Zeng sebelumnya dan berpikir dalam hati, mata ini juga hantu. Secara bertahap akan hidup kembali di bawah rangsangan yang konstan. Setelah mencapai batas tertentu, saya akan dibunuh oleh hantu ini, sama seperti Zhou Zeng. Apakah ini yang disebut guru hantu? Manusia mengendalikan kekuatan roh jahat. Juga dikendalikan oleh roh jahat. Senyuman masam muncul di sudut mulut Yang Jian. Apa ini? Harga untuk mendapatkan kekuatan roh jahat. Atau hitungan mundur kehidupan. Bayi hantu itu gagal menyerang Yang Jian. Tampaknya ia tidak menyerah, malah dengan cepat menuruni tangga dengan kecepatan yang aneh yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa dari belakang. Teman sekelasnya, dua lengan ramping memeluk leher teman sekelas perempuan itu, seluruh tubuhnya. Tubuh tergantung di atasnya. Mata teman sekelas perempuan itu tiba-tiba terbuka lebar dengan ketakutan di wajahnya. Dia berteriak liar dan buru-buru meraih lengan yang mencekik lehernya, mencoba mengusir bayi hantu itu. Wang Sanshan, apa kabarmu? Teman sekelas di sebelahnya sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mengambil ponsel mereka dan mengambil foto Wang Sanshan. Di bawah cahaya, kepala bayi tampak miring ke arah semua orang, tetapi lengan rampingnya memiliki kekuatan aneh yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa.
Ia mencekik leher Wang Shanshan dengan erat, seolah ingin mematahkan lehernya untuk berbicara. Dia mengangkat kepalanya, hampir tercekik. Dia bernapas, wajahnya merah dan kesakitan, dan yang luar biasa adalah ketika kulit bayi bersentuhan dengan Wang Shanshan, mereka perlahan-lahan menempel satu sama lain. Bersambung.